Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, ya. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, saya Noval. Ya, latar belakang saya lulusan SMK Bapak Ibu. Dan saya tinggal di Rembang, Jawa Tengah. Nah, baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang di pertemuan Core Producer Meeting online pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur sekali malam hari ini saya diberi mandat oleh support system bisnis kita semua, One Vision Indonesia, untuk membawakan acara di pertemuan bersyarat CPM online pada malam hari ini. Dan tentunya peserta CPM online pada hari ini dihadiri para distributor seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri Bapak Ibu. Nah, ini menarik sekali dan saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang hadir di pertemuan bersyarat ini, karena tidak semua distributor Tiens bisa hadir di pertemuan bersyarat pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan saya ucapkan beruntung buat Bapak Ibu yang sudah lolos kualifikasinya, karena orang-orang yang hadir di pertemuan hari ini adalah orang-orang inti Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya. CPM malam ini ada 2 sesi, ya, di mana kita akan belajar dengan 2 leader yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tapi sebelum kita belajar di sesi yang pertama, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu hari ini sudah siap untuk belajar Bapak Ibu? Kalau Anda sudah siap, silahkan Bapak Ibu, ya, mengambil buku Anda, kertas, pulpen Anda untuk mencatat, ya, apa yang diberikan oleh leader pada malam hari ini, ya. Ilmunya, ya, saya yakin pasti ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Anda siap untuk belajar pada malam hari ini? Ya, saya nggak sabar untuk belajar. Saya yakin Bapak Ibu juga nggak sabar untuk belajar. Oke, Bapak Ibu, di sesi yang pertama kita akan belajar dari leader dari Bandung, ya. Beliau latar belakangnya adalah mantan karyawan Resto Cepat Saji Bapak Ibu, dan prestasi yang beliau raih adalah mulai dari Success Trip, ya, Motorcycle, Glory Trip, dan Special Cash Reward $20.000 dan $25.000, ya. Dan mari kita belajar dengan One Diamond Good Lion Indonesia, Bapak Dimas Ari Mukti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih kepada Pak Noval yang sudah menjadi MC pada malam hari ini. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat juga ya atas hadirnya Bapak Ibu malam ini, karena ini acara yang sangat-sangat penting ya, yang tidak sembarang orang bisa ikut ya. Yang bisa ikut adalah Anda yang sudah ber-PBO minimal CP. Nah, beberapa waktu yang lalu kami beserta para leader-leader dari seluruh Indonesia baru saja menghadiri acara yang sangat luar biasa, ya, acara bersyarat tertinggi di support system kita One Vision, yaitu Living in Freedom atau Live Bali 2022 ya. Setelah hampir 3 tahun bahkan acara live tidak diadakan dulu ya secara offline karena kondisi yang belum kondusif tentunya. Alhamdulillah kemarin ya One Vision kembali mengadakan live ya. Acaranya begitu luar biasa ya. Leader-leader pada kumpul seluruh Indonesia ya, mendapatkan visi-visi dari director dari Diamond Above. Materinya luar biasa, animonya juga luar biasa. Berikut ada pengumuman ya, Pak Louis Tendean katanya dalam waktu dekat akan beli Ferrari ya seharga 12, sekian miliar. Wah, itu salah satu visi yang begitu luar biasa ya. Insya Allah itu adalah masa depan kita juga. Amin ya. Saya juga doakan dimanapun Bapak Ibu berada ya, dalam kondisi sehat ya, makin lancar bisnisnya, makin besar ya, makin murah rezeki, makin berkah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dimas. Dulu saya sempat berlatar belakang menjadi karyawan pizza
cepat saji ya. Lebih tepatnya menjadi cleaning service. Dan alhamdulillah lewat bisnis ini saya mendapatkan perubahan yang begitu luar biasa ya. Nah, kita langsung aja ya. Saya coba share screen dulu. Mudah-mudahan sudah muncul ya. Baik, di Core Producer Meeting Online pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas satu materi yang sangat penting sekali ya. Pertama-tama saya juga ingin cerita bahwa kemarin yang hadir live itu adalah para Crown Above ya. Crown adalah distributor ya yang memiliki 3 kaki Royal dan 1 kaki CP. Detailnya Anda bisa lihat ya di bagian PBO ya. Royal adalah yang memiliki 3 kaki CP ya, dan CP adalah awal murah dari aset yang besar. Ya, tidak setiap CP menjadi diamond, menjadi director gitu ya, tetapi setiap diamond, setiap director itu berawal dari CP ya. Leader-leader yang hadir Crown Live kemarin maupun pematerinya sekalipun gitu ya, semuanya adalah berawal dari CP ya. Artinya bagi Bapak Ibu yang hari ini memutuskan untuk menjadi CP, memperjuangkan untuk menjadi CP dan sudah goal, maka saya ucapkan sekali lagi selamat bagi Anda, karena Anda adalah orang inti di bisnis ini ya. Anda sudah berada di track yang tepat untuk bisa memiliki aset yang besar di kemudian hari ya. Nah, saya juga ingin berterima kasih ya kepada Tiens dan One Vision. Dulu saya pernah kenal bisnis ini, usaha ini ketika saya SMA. Kemudian saya sudah sangat-sangat lama tidak menjalankan bisnis ini. Lalu 2012 November ya saya ketemu lagi sama bisnis ini dan memutuskan untuk lebih serius menjalankan ya. Waktu itu saya sedang berprofesi setelah Pizza Hut ya, setelah Pizza Hut itu saya sedang berprofesi menjadi pedagang gitu ya. Saya jual baju bola, saya jual perlengkapan olahraga. Nah, ini yang gambar kiri atas ya. Saya suka datang dari event ke event ya. Kemudian saya bawa barang dagangan ya. Kemudian di samping itu juga saya suka tawar-tawarin ke teman, ke komunitas dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian saya juga usaha warung makan, Bapak Ibu ya. Babakaran ini yang kiri bawah ya. Dulu saya kurus banget Bapak Ibu ya. Di tahun 2012 pada saat itu, dan warung makan ini keuntungannya itu 1 tahun hanya Rp400.000 gitu ya, bukan Rp400.000 per bulan, tapi memang betul-betul 1 tahun 400.000. Itu pun harus dibagi 2 karena saya bisnisnya barengan sama dosen saya gitu ya. Jadi sisa hasil usaha yang berhasil dibagikan waktu itu dosen saya 200.000, saya 200.000 kayak gitu ya. Nah, sebelumnya saya mencari peluang yang mudah-mudahan bisa lebih cepat ya menuju impian saya, dan saya ketemu lagi sama bisnis Tiens ini ya, yang mana bisnis ini sempat saya ketemu juga, sempat saya coba jalankan juga ketika saya SMA ya. Nah, kemudian di 2012 akhir itu saya gas lagi ya, saya coba pakai produknya lagi, saya coba jualan lagi, saya coba networking lagi, saya coba bangun tim lagi, saya coba datang pertemuan lagi, saya coba jalankan sistemnya ya. Jatuh bangun namanya proses ya, biasa, tapi alhamdulillah ya lewat wasilahnya atau jalannya dari bisnis Tiens dan One Vision, saya mendapatkan perubahan baik dari segi sikap ya, jadi lebih positif menyikapi segala sesuatu ya, jadi lebih dewasa. Mindset juga berkembang ya, sangat-sangat berkembang, sangat-sangat berbeda daripada sebelumnya ya. Karakter juga ya, saya sangat-sangat belajar di bisnis Tiens, terutama support system One Vision. Dari spiritual juga alhamdulillah ya, finansial wah apalagi gitu ya, keluarga jelas ya, kayak di live itu kita belajar 5 aspek sukses ya: spiritual, finansial, keluarga, sosial, kesehatan gitu ya. Sosial, kesehatan, dan lain-lain ya. Waktu itu 5 bulan lebih kurang saya jalankan usaha ini dari 2012 ya, ketika saya aktif lagi itu alhamdulillah dapat Singapura, Malaysia ya. Kemudian nggak lama
dapat motor ya dalam 1 tahun di 2013 itu ya income alhamdulillah sangat-sangat baik ya. Nah, kemudian dapat trip ke Cina juga, lihat pabriknya ya. Ketika setelah lihat pabriknya ya makin yakin lagi. Kemudian pertama kali punya mobil BPKB atas nama pribadi cash ya dari bisnis ini juga. Jadi Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Saya pribadi sangat-sangat merasakan kedahsyatan ya kendaraan bisnis yang luar biasa yaitu Tiens dan One Vision ya. Boleh kalau mau tepuk tangan online dari rumah gitu ya. Nah, kemudian di tahun depannya alhamdulillah terima Cash Reward Luxury Car. Kalau luar negeri alhamdulillah setiap tahun ya 2014 ke Rusia, 2015 ke Prancis ya dan negara-negara lain juga. Kemudian 2016 ke Spanyol, 2017 ke India, 2018 ke Australia. Ya kira-kira kalau saat ini lebih kurang 12 negara lah ya kira-kira gitu. Jadi 1 tahun itu 1 sampai 3 negara lebih kurang kayak gitu ya. Kecuali pas kemarin pandemi memang libur dulu gitu ya. Kemudian nikah juga sebagian biayanya dari usaha ini ya, umrohin orang tua, umroh pribadi, daftar haji. Intinya Bapak Ibu teman-teman, alhamdulillah banget ya lewat wasilah bisnis Tiens dan Super System One Vision ini impian saya tercapai satu demi satu ya, dan saya juga berdoa buat Bapak Ibu CP Above malam hari ini ya bisa mewujudkan impiannya satu demi satu lewat bisnis ini. Amin. Nah, saya ingin memulai materi malam ini dari konsep membangun aset ya, karena ini sangat-sangat penting gitu ya. Kalau misalkan kita ngerti konsepnya, nah insya Allah kita tuh makin kokoh ya di usaha ini, makin nggak mudah goyang gitu ya. Ketika misalkan kita lagi berproses, ada yang ngomong miring tentang usaha kita, atau ada yang meragukan kita. Bahkan mungkin orang terdekat ya, keluarga, saudara gitu kan kadang-kadang oh itu cobaan yang luar biasa ya, suka bikin kita goyang gitu. Nah, biar kita makin kokoh gimana? Nah, maka kita perlu mengerti konsep bisnis ini. Ya, salah satu yang paling penting adalah konsep membangun aset. Nah, jadi seperti yang sering kita pelajari di OP, ya, aset yang dimaksud adalah yang bisa menghasilkan penghasilan pasif, yaitu penghasilan yang bisa didapatkan tanpa harus terus-menerus mengurusinya. Ya, jadi keywordnya bisa ngasilin, tapi kitanya nggak usah ngurusin terus, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen bangun yang namanya aset, salah satu buku yang jadi referensi, yang direkomendasi adalah buku seri Rich Dad ya, yang berjudul Cash Flow Quadrant, yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Ya, beliau adalah ahli bisnis, investasi, keuangan ya, di Amerika sana ya, dan buku ini berbicara tentang panduan kita memperoleh financial freedom gitu ya, kebebasan finansial. Nah, jadi di 4 kuadran ini dijelaskan bahwa ada yang namanya kuadran kiri dan ada yang namanya kuadran kanan. Di kuadran kiri ya kita bisa lihat ada yang namanya employee. Employee ini adalah kalau gampangnya itu karyawan ya. Intinya kita punya pekerjaan ya. Kalau misalkan kita bicara perusahaan, berarti dari mulai karyawan awal ya, kemudian cleaning service seperti saya dulu gitu ya, sampai karyawan yang paling atas, katakanlah CEO gitu ya. Nah, maka masuknya kuadran kiri ya. Nggak hanya dilihat dari income-nya berapa ya, tapi lebih kepada cara ya, cara memperolehnya gitu ya. Ini punya pekerjaan ya. Nah, kemudian S ya, self-employed. Nah, kalau misalkan self-employed ini ya sama-sama kerja, tapi dia yang punya kerjaannya, gitu ya. Jadi nggak punya bos. Contohnya siapa? Dokter, pengacara, atlet, gitu ya. Bayarannya bisa tinggi kayak gitu. Nah, tapi kuadran kiri ini memang kuadrannya aktif income, ya. Jadi kerja dapat uang, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen bangun aset, ya, maka kita perlu belajar untuk membangun keran income dari kuadran kanan ya. Ada yang namanya business owner atau pemilik bisnis, yang mana kita yang punya sistem
yang nantinya kalau sistemnya udah jadi ini, sistemnya yang kerja buat kita, ya. Dan kemudian ada kuadran I yang kanan bawah, ya, yaitu investor, di mana seorang investor adalah orang yang menghasilkan uang dengan uang, gitu ya. Nah, biasanya karena kita modalnya terbatas, nah langsung ke I ini agak berat ya, karena investor itu biasanya uang banyak, ngasilinnya nggak terlalu gitu. Nah, di mana kita bisa menghasilkan uang yang banyak dengan modal yang lebih kecil, nah di kuadran B gitu ya. Dan salah satunya adalah network marketing atau multi level marketing, yaitu bisnis yang sedang kita jalankan ya, yaitu bisnis Tians. Nah, bisnis Tians ini adalah bisnis yang memungkinkan kita untuk menjadi seorang B ya. Kita bisa bangun sistem, dan ketika sistem bisnisnya sudah jadi ya, maka kita bisa menikmati aset kita, menikmati passive income kita. Nah, itulah pentingnya support system kita, One Vision ya. Nah, kenapa sih One Vision itu begitu penting? Nah, sekarang analoginya begini, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tukang beca dan distributor yang cerita ya. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang membangun aset? Oke, kita tebak-tebakan ringan dulu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau ada tukang becak dan distributor TNs, yang mana yang membangun aset? Baik, misal banyak di antara kita yang bilang bahwa yang membangun aset tentu distributor TNs. Ya. Nah, betul ya, bisnis TNs memang bisnis yang bisa uh, berpeluang untuk kita bisa punya aset. Nah, tapi simak cerita berikut ini ya. Misal ya, si tukang beca ya, setelah dia menarik becanya, dia mendapatkan income ya. Lalu dia manage, dia atur, dia kelola income-nya, uangnya ya. Sebagian dia habiskan untuk kebutuhan hidup ya, kebutuhan keluarganya, lalu sebagiannya dia tabung ya. Kemudian dia makin giat, katakanlah kekumpullah sejumlah uang, akhirnya dia belikan beca kedua. Nah, buat apa nih beca kedua? Nah, bukan untuk dia yang narik ya, tapi dia cari temannya yang mau narik tapi nggak punya beca gitu ya, lalu bagi hasil. Kebayang ya? Jadi dia tetap narik, dapat aktif income dia. Nah, kemudian dia sewakan becanya ya, kepada temannya. Nah, lalu dia dapat income lagi dari sana, dapat penghasilan lagi dari sana. Nah, kemudian hasilnya dia kumpul lagi, dia tabung lagi. Nah, berapa waktu kemudian dia belikan beca ketiga, dia belikan beca keempat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Katakanlah tukang beca ini punya puluhan beca akhirnya yang dia sewakan ke teman-temannya. Nah, pertanyaannya, apakah tukang beca tersebut bisa kita katakan punya aset? Ya, betul. Ya, tukang beca tersebut kita bisa katakan punya aset. Kenapa? Karena ada puluhan becanya yang tanpa harus dia yang narik bisa menghasilkan penghasilan pasif kepada dia. Kenapa kita sebut pasif? Karena nggak mesti dia yang terus narik si puluhan becanya, gitu kan? Bisa orang lain. Nah, dia tinggal maintain ya. Kalau misalkan ada yang nggak benar kerjanya, di out, diganti yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan dia bisa mensistemasi semua itu. Nah, sekarang bayangkan, kita sebagai distributor TM, kalaulah ya kita hanya katakanlah jualan gitu ya, bukan nggak baik ya jualan, karena jualan adalah salah satu aktivitas yang sangat-sangat penting di bisnis ini. Tapi kalau misalkan kita hanya jualan, kita nggak belajar, ya kita nggak ngerti konsep bangun aset, khawatirnya yang akan terjadi adalah kita terjebak ya. Ketika kita jualan ya, baik itu offline maupun online, kita dapat omset. Kita berhenti jualan, apakah karena kita sakit, kita sedang sibuk ngurusin keluarga yang sakit, atau apapun itu, akhirnya omsetnya pun stop, gitu ya. Nah, artinya apa? Walaupun bisnis TNS ini bisa ya menjadi aset yang menghasilkan passive income buat kita, tapi ketika kita menjalankannya dengan cara yang kurang tepat, maka ya tidak akan jadi aset, malah akan hanya jadi aktif income bagi kita. Bapak Ibu mau nggak jalanin bisnis yang bisa bangun aset, tapi nggak jadi aset? Nah, tentu nggak mau dong.
Nah, maka yang harus kita pahami adalah membangun aset bukan hanya berbicara tentang apa yang dikerjakan. Betul, Tiens adalah bisnis yang bisa bangun aset. Tetapi ya, yang juga penting adalah tentang bagaimana cara mengerjakannya. Ya, tukang beca tadi mungkin profesi yang kita anggap sebelah mata, tapi dengan cara mengerjakan membangun aset, ya bisa juga jadi aset. Ya, dokter misalkan, selain praktek, ya income-nya dia kumpulkan, bikin klinik, lama-lama bisa bikin rumah sakit. Nah, maka dokter tadi yang tadinya self-employed bisa nyebrang juga ke business owner, gitu ya. Nah, gimana dengan kita? Ya, nah kita alhamdulillahnya ketemu sama bisnis yang luar biasa, yang mana modalnya itu bisa minimal, tapi hasilnya bisa sangat-sangat maksimal. Ya, saya ambil contoh, kalau di Bandung itu harga rumah ya standaran ya di kota gitu 500-600 juta udah dapet yang oke gitu ya buat keluarga kecil kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita sewain rumahnya, kita bisa dapat income let's say 24 jutaan ya biar gampang hitungnya. Berarti kan satu satu bulan 2 juta ya. Jadi 24 juta itu kan per tahun. Berarti kan satu bulan kita punya passive income, ya kita nggak harus jagain rumahnya setiap waktu, kita tinggal maintain aja, barangkali ada yang rusak dan lain-lain ya kita benerin gitu ya. Nah, 2 juta sebulan kita bisa dapat ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa punya passive income 100 juta dari rumah kontrakan? Ya, sederhananya tinggal dikali aja kan. 2 juta sebulan dikali 50 rumah sama dengan 100 juta sebulan kita bisa dapat. Ya, mungkin nggak? Ya, mungkin-mungkin aja. Tapi pertanyaannya, berapa modal yang kita butuhkan untuk mendapatkan passive income dari rumah kontrakan? Ya, katakanlah 500 juta satu rumah, kalau misalkan butuh 50 rumah, maka 500 juta dikali 50 sama dengan 25 miliar. Ya, benar nggak? Ya, boleh hitung pakai kalkulator ya. 500 juta satu rumah dikali 50 rumah sama dengan 25 miliar. Pertanyaannya, 25 miliarnya ada nggak? Belum tentu ada. Kalaupun ada, ya boleh jadi kita salah kelola. Wah, itu bisa amsyong, Bapak Ibu ya. Amsyong itu luka dalam gitu ya. Nah, jangan-jangan kita kepikiran bunuh diri lagi karena hilang uang sebanyak itu dan mentalnya nggak siap gitu. Nah, menariknya di network marketing, menariknya di bisnis ini, menariknya di bisnis DS. Bahkan ada leader-leader yang punya income ratusan juta, tapi mereka memulai event dari bintang 4 ya, dari belanja ID 99.000 dan satu iris gitu ya, 150.000 modalnya gitu. Kemudian belajar jualan, nambah stok produk lagi, barulah dia bisa membership bronze, silver, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Memang idealnya sih kita langsung ngambil paket membership, tapi bukankah ya kita sering sekali mendengar ada leader-leader yang saking nggak punya duitnya, ya mereka memulai dari bintang 4, ya dari hanya dengan 100.000 sekian saja modal awalnya gitu ya. Tapi menariknya dengan modal hanya ratusan ribu tadi bisa menghasilkan ratusan juta sebulan dari bisnis ini. Ya, luar biasa sekali potensi bisnis ini dengan modal yang sangat minimal, tapi secara income bisa nyaingin para pemodal besar bahkan konglomerat di luar sana, gitu ya. Belum lagi kita bahas dari segi helping people-nya, ya, kemudian empowering others-nya, gitu ya. Dari nolong orang, dari nyebarin inspirasi, nguatin orang lain, gitu ya, ngelatih orang lain dan seterusnya. Nah, itu menurut saya priceless gitu ya, sangat-sangat berharga kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi membangun aset bukan hanya berbicara tentang apa yang dikerjakan, tetapi juga tentang bagaimana cara mengerjakannya. Artinya kita sudah ada di bisnis yang tepat, bisnis yang bisa bangun aset. Nah, maka dari itu cara kerjanya juga perlu tepat. Ya, itulah pentingnya kita menghadiri acara-acara yang keren seperti acara CPM online malam hari ini. Ya, nah bicara tentang bangun aset, ya kenapa sih kita tuh harus bersyukur banget ketemunya Tiens gitu ya? Kenapa kita harus bersyukur banget ada di bisnis ini? Karena namanya kita pengen bangun aset, kan kita ini bicara jangka panjang, bukan hanya bicara besok, bukan hanya bicara minggu depan, bukan hanya bicara
bulan depan, bukan hanya bicara bahkan tahun depan, gitu ya. Tapi kita pengen bicara long term, jangka panjang, kayak gitu ya. Bisa 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, gitu ya. Nah, upline kita ada tuh yang di bisnis ini dari tahun 2000 misalkan ya, berarti kan udah 20 tahun lebih. Artinya apa? Ya, bisnisnya memang teruji ya, terbukti bisa melewati masa-masa sulit kayak gitu. Nah, apa sih yang menunjang kuatnya satu perusahaan ya? Ya kalau misalkan bicara kehendak Tuhan ya kita apa ya? eh, sama-sama ngerti bahwa hasil kan punya yang di atas gitu ya. Tapi kalau kita bicara sunatullah, maka ada asbab ya atau sebab ya perusahaan itu bisa kokoh, bisa kuat gitu ya. Nah, ada 6 pilar ya yang bikin perusahaan itu kuat dan layak untuk kita lebih serius lagi bangun aset, bekerja sama, bermitra dengan perusahaan tersebut ya. Nah, yang bikin TNS ini kuat yaitu ada pilar perusahaan ya, perusahaannya besar, kuat gitu ya. Kemudian produk. Nah, produknya juga bagus, dibutuhkan oleh banyak orang. Marketing plan ya, marketing plan-nya ini juga oke banget ya. Dari kita awal juga ketika kita memanfaatkan dengan baik ya, bonusnya juga bisa langsung besar. Kemudian ada free reward ya sebagai trigger ya agar kita dan tim kita itu lebih semangat membangun bisnis ini ya. Kemudian menjadi penghargaan yang mana ini juga kita sangat-sangat butuhkan gitu ya. Nah, kemudian juga ada konferensi internasional, lalu ada super system yaitu One Vision. Nah, lebih lengkapnya lagi ya Bapak Ibu silahkan mendengarkan NETI 6 pilar ya, juga hadiri Royal Weekend ya. Semoga Bapak Ibu tembus Royal Weekend. Amin ya. Nah, kemudian ya dari mana sih datangnya omset ya? Nah, secara sederhana omset itu datang dari 3 ya. Kita jadi user atau pakai produk, kemudian kita selling, ya kita kelola pelanggan, ya. Usahakan jangan hanya cari konsumen sekali beli, Bapak Ibu, ya, tapi kita mikir jangka panjang. Gimana caranya konsumen kita itu bisa dikonversi menjadi pelanggan, ya, bisa beli lagi, bisa repeat order. Nah, kemudian yang ketiga adalah networking, ya, membangun jaringan, ya. Nah, berikutnya, ya. Gimana sih caranya networking? Gimana caranya kita bangun aset? Ya, kita udah sama-sama belajar tentang 7 langkah. Jadi sederhana banget ya, mau bikin aset di usaha ini, nggak sampai 1000 langkah, ya, cukup 7 langkah. Yang pertama impian dan sikap, yang kedua pakai produk, yang ketiga daftar nama, yang empat buat janji temu, yang kelima presentasi, yang keenam tindak lanjut, apakah yang sudah kita presentasi itu mau jadi distributor aktif, ataukah jadi konsumen, ataukah jadi pelanggan, ataukah hanya memberikan referensinya kepada kita. Dan yang ketujuh, pastikan kita juga memaksimalkan alat bantu. Ya, ada buku, ada CD, ada pertemuan. Contohnya pertemuan kayak CPM online kayak gini ya. Ketika upline Anda mempromosikan, mengedifikasi acara ini. Ya, nah kerja dari upline Anda adalah mengedifikasi, memastikan Anda hadir ke sini. Ya, kemudian di CPM online ini ada pemateri, ada pembicara yang menyampaikan materinya. Ya, lalu banyak orang teredukasi, ya bisa kita yang teredukasi, bahkan bisa grup kita yang teredukasi gitu. Jadi efektif ya, satu kali event banyak yang teredukasi. Kebayang kalau misalkan umpama kita harus sampaikan ke satu persatu gitu. Maka berapa waktu yang dibutuhkan? Pasti lama sekali ya. Nah, dengan adanya alat bantu, ini sangat-sangat memudahkan pekerjaan kita ketika kita membangun aset di usaha ini. Ya, ini juga saya nggak bahas panjang lebar, tapi intinya kalau Bapak Ibu ngeh ya dengan bahasan saya sebelumnya, 6 pilar ya. Salah satu pilarnya adalah produk ya. Sumber datangnya omset atau keran omset. Salah satunya adalah pemakai produk ya. Bahkan selling dan networking sangat ditunjang dari keyakinan kita terhadap produk. Nah, apa sih yang bisa bikin kita sangat-sangat yakin dengan produknya? Ya ketika kita nggak hanya punya testimoni dari orang lain, tapi ketika kita punya testimoni dari kita sendiri, gitu ya.
Nah, kemudian kalau kita bicara networking, 7 langkah, maka nomor 2-nya adalah pakai produk. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ngeh ya. Saya mau bawakan materi tentang apa gitu ya. Nah, jadi ya, menjadi user atau pemakai produk merupakan jangkar yang sangat penting yang bisa meningkatkan loyalitas dan keyakinan seorang distributor untuk membangun aset yang kuat di bisnis dia. Yes, ya. Jadi saya ingin cerita tentang pemakai produk ya. Jadi saya pengen cerita tentang cara meningkatkan omset dengan menjadi user yang loyal ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi reminder khususnya buat saya, umumnya buat kita semua, biar kita makin loyal, makin cinta sama produk kita. Ya, karena sebelum kita pengen pelanggan kita, tim kita loyal dengan produknya, maka kita dulu yang harus terlebih dahulu loyal dengan produk kita sendiri. Ya, bedanya sales dengan pengusaha, pengusaha itu pakai produk, ya. Sementara sales belum tentu. Nah, ini bisa jadi introspeksi kita sendiri nih. Selama ini kita jadi sales atau sudah menjadi pengusaha, ya. Kita hanya menjualkan produknya bermodal dengan knowledge dari upline kita, dari mentor kita, ataukah kita memang sudah betul-betul mencintai produk kita karena kita merasakan begitu banyak manfaatnya, karena kita cobain produk, gitu ya. Nah, maka malam ini saya ingin mereminder lagi, yuk ya, sebelum kita punya pelanggan yang loyal, tim yang loyal dengan produk TIEMS, nah, maka kitanya dulu yang harus menjadi pelanggan yang loyal untuk produk kita sendiri, untuk produk TIEMS. Setuju ya? Sepakat? Mantap. Nah, jadi gimana sih biar kita tuh makin cinta sama produk kita? Biar kita tuh makin termotivasi untuk pakai produk kita, cerita tentang produk kita. Gimana sih caranya biar kita tuh makin semangat, makin termotivasi untuk ya loyal dengan produk kita. Nah, nggak ada lain, nggak ada bukan, kita harus semakin kenal sama produk kita. Ya, kan ada quote bijak, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, berarti kalau pengen sayang kan harus makin kenalan gitu ya. Nah, saya ingin cerita dari definisi sehat gitu ya. Intinya kan sederhananya sehat itu semua fungsi tubuh berjalan normal. Nah, tapi faktanya yang sering kita lihat di OP, hasil survei WHO ya, hanya 5% saja yang sehat gitu. 20%-nya sakit dan 75%-nya sehat bermasalah. Dari luar kelihatannya sehat, tapi kalau di check up dalamannya belum tentu ya. Gejalanya apa aja? Nah, biasanya mudah lelah, ya kan? Capean gitu ya. Sekali jadwal pengen istirahat, gitu kan? Sekali agenda pinginnya istirahat kayak gitu ya. Nah, kemudian obesitas ya, penurunan fungsi dan gairah seks, perut buncit, rambut rontok, sering gugup, sering kencing, sering lupa, stres, sulit konsentrasi, susah tidur. Nah, terlebih mungkin yang usianya 30-an ke atas itu biasanya sering banget ya ngalamin beberapa di antara gejala pada saat bermasalah ini. Gitu ya. Itulah mengapa kita butuh fitofarmasi. Nah, apa nih fitofarmasi ya? Nanti saya cerita, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin cerita tentang ritme sirkadian tubuh. Ya, mungkin sebagian udah ada yang tahu. Nah, yang belum tahu, jadi ritme sirkadian ini adalah jam kerja tubuh secara alami agar semua fungsi tubuh berjalan normal dan terhindar dari penyakit. Jadi gini, Bapak Ibu ya, ketika pagi-pagi ya jam 7.30 sampai jam 12. Nah, ini tuh dikatakan waktu terbaik untuk bekerja, belajar, dan beraktivitas. Kenapa? Karena tubuh sedang gencar memproduksi hormon kortisol, ya, maka memori jangka pendek juga akan bekerja lebih baik pada jam ini. Nah, lalu jam 12 sampai jam 2.30, organ-organ pencernaan sedang sangat aktif dalam mengolah makanan yang dikonsumsi, ya. Jadi memang kewaspadaan menurun gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan acara siang itu kan kadang-kadang agak menantang gitu ya. Nah, kalau misalkan kita yang ngadain event, jangan ditambahin lagi, wah jam-jam ngantuk nih, wah malah ada sugesti ngantuk kan. Nah, mending kita bilang, setelah kita makan, harusnya energinya bertambah gitu ya, sugestinya positif. Ya. Berikutnya, dari jam 2.30 sampai jam 7 malam, ya, suhu tubuh ini akan meningkat secara alami, Bapak Ibu. Nah, hal ini tentu berguna ya ketika kita mau olahraga gitu ya. Jadi dibandingkan dengan kondisi otot seharian penuh, otot-otot terbukti 6% lebih kuat di sore hari. Jadi
buat yang pengen nurunin berat badan, minum produk detoxnya tuh bagus banget nih ketika sore hari gitu, karena detoxnya bisa lebih maksimal ya. Nah, by the way, kalau ada backsound sedikit tukang dagang, uh, tetap fokus aja ya, keep fokus, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak keganggu ya. Nah, biasalah ada commercial break ya, tahu bulat digoreng dadakan. Oke, lanjut. 7 malam sampai jam 9, ya para ahli nggak terlalu menyarankan untuk makan terlalu banyak. Kenapa? Karena hati berfungsi secara maksimal untuk memproduksi protein yang diperlukan tubuh. Ya. Nah, kemudian jam 9 sampai jam 12, otak akan memproduksi hormon melatonin lebih cepat, yaitu sekitar pukul 9 malam. Jam 12 sampai jam 2 malam, hormon melatonin membuat kita merasa lebih lelah dan mengantuk. Dan usus sedang menjalani proses pembersihan atau detoksifikasi. Dan jam 2 sampai jam 7, suhu tubuh akan mencapai titik terendah. Jadi kalau sore dia memanas secara alami, kalau tengah malam ke pagi, itu dia menurun secara alami. Itu kenapa kalau misalkan tengah malam kita relatif lebih kedinginan gitu. Karena memang suhu tubuhnya menurun gitu ya. Energi akan dialihkan dari yang tadinya menghangatkan badan ke fungsi penting lainnya seperti memperbaiki kulit atau melawan infeksi. Jadi badan kita ini super canggih gitu ya, memang dari sananya gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak jaga ya, otomatis akan bermasalah gitu ya. Nah, jadi kenapa sih tubuh tuh bisa sakit padahal badan kita tuh istimewa banget, dia harusnya bisa ngejaga secara alami gitu ya. Nah, penyebabnya adalah karena kurang nutrisi, ya kan? Nah, namanya orang Indonesia ya, khususnya saya waktu dulu gitu, nggak tahu Bapak Ibu kan rata-rata tuh kita kalau sarapan mungkin nasi kuning gitu ya, nasi uduk gitu kan, yang mana sih lauknya juga ala kadar gitu kan, secara nutrisi juga kurang gitu ya. Nah, kita lebih terbiasa makan makanan yang sebenarnya secara nutrisi sangat kurang, bahkan cenderung mengundang penyakit. Contohnya gorengan gitu ya, bala-bala, bakwan. Wah, kita asik banget tuh. Makan siang juga kadang-kadang nasinya yang setumpuk, lauknya sih nggak terlalu dipikirin, yang penting kan kenyang gitu ya. Makan bukan untuk mencari nutrisi, tetapi untuk kenyang gitu ya. Kadang-kadang tuh porsinya sedang, Bapak Ibu ya, banyak banget gitu kan, sedang lapar maksudnya ya. Atau Portugal gitu ya, porsi tukang gali banyak banget, lauknya sedikit, akhirnya apa, nutrisinya nggak terpenuhi, malah nasi yang banyak itu ya nggak kekonversi jadi energi, akhirnya jadi apa, jadi gula, jadi lemak. Nah, diamnya di mana? Kalau bapak-bapak ya biasanya diamnya di perut ya kan, akhirnya jadilah buncit gitu ya. Nah, orang-orang six pack dia one pack ya, orang-orang ikutan apa namanya elemen gitu ya, wah dia ikutannya model prenagen gitu ya, udah balap-balapan tuh sama pasangannya yang lagi hamil gitu kan. Nah, jadi agak susah dibedain ini yang hamil yang mana nih gitu kan. Nah, karena seringkali makannya kita tuh asal kenyang tapi nutrisinya kurang baik gitu ya. Nah, kemudian malam juga ngemilnya apanya nggak dijaga gitu kan. Nah, ya pantas lah badan kita rusak gitu ya. Nah, kemudian apalagi kurang olahraga ya. Kan manusia ini diciptakan untuk bergerak sebenarnya. Nah, sekarang dengan yang serba canggih, kita jadi kurang bergerak ya. Pesan makanan tinggal pesan, kerja juga seringkali duduk gitu ya. Sampai ada komunitas yang bikin hashtag sempatkan berkeringat gitu ya. Nah, karena memang penting sekali olahraga ya. Lalu apalagi kurang jam istirahat ya, lingkungan buruk, stres berlebih gitu ya. Nah, maka penting ya kita punya nutrisi tambahan. Nah, bicara tentang nutrisi sebenarnya ada beberapa macam nih. Bisa herbal tradisional ya. Kita petik sereh di depan gitu ya, kemudian kita olah sendiri, atau misalkan kita ngerebus akar-akaran, atau misalkan kita ngerebus daun-daunan. Nah, itu kan herbal tradisional tuh ya. Nah, kemudian ada herbal yang terstandar ya, sudah uji lab ya, uji apa namanya kelayakan kayak gitu ya. Nah, jadi ini nggak bisa sembarang beredar gitu ya, harus pakai standar. Jadi grade-nya udah lebih terstandar. Nah, lalu ada fitofarmasi. Nah, fitofarmasi ini Bapak Ibu teman-teman
jarang banget, ya kan? Di Indonesia ini jarang banget. Dan salah satunya adalah produk kita, produk Tiens. Masuknya Vita Farmasi. Nah, apa bedanya dengan herbal biasa? Jadi kalau herbal biasa itu sebenarnya fungsi utamanya itu menjaga kita yang sehat untuk tetap sehat, gitu ya. Nah, kalaupun kita lagi ngedrop nih, nah dia naikin imunnya untuk ibaratnya lebih oke lah. Tapi sebenarnya kalau kita udah sakit, udah tepar gitu ya, nah maka nggak cukup pakai herbal biasa. Karena tadi ya, fungsi utamanya menjaga kita yang lagi sehat untuk tetap sehat. Nah, kalau misalkan udah sakit, biasanya kan kita pakai obat farmasi, ya, obat kimia untuk menyembuhkan. Nah, bedanya kalau farmasi hanya untuk orang sakit. Kita sehat, minum obat, ya malah jadi sakit, gitu kan. Nah, menariknya, fitofarmasi ini, ketika kita sehat, dia menjaga kita untuk tetap sehat. Dan ketika kita sakit, ya dia bisa punya efek penyembuhan, ya. Nah, tapi kalau misalkan sakitnya udah berat, ya kita tetap ya perlu kombinasikan dengan produk dari medis atau dari farmasi. Silakan konsultasikan ke upline-nya, ya. Nah, apa sih bedanya farmasi dan fitofarmasi? Jadi, farmasi itu ditemukan ratusan tahun, sementara fitofarmasi ditemukan ribuan tahun, ya. Kemudian farmasi uji praklinisnya 80%, fitofarmasi teruji klinis 100%. Farmasi bahan kimia sintetik, fitofarmasi bahan alami organik. Nah, farmasi bekerja parsial atau sebagian, sementara fitofarmasi bekerja secara integral. Ya, farmasi ada obat-obat yang hanya meredakan saja, sedangkan fitofarmasi ya punya konsep untuk menuntaskan proses penyembuhan. Ya, nanti saya cerita kesaksian di belakang. Ya, jadi konsep kesehatannya Tiens itu adalah rahasia kesehatan kerajaan Tiongkok kuno yang sudah berusia 5.000 tahun. Jadi nggak main-main gitu ya. Diolah dengan teknologi modern. Nah, konsepnya itu detoksifikasi atau membersihkan, ya. Ibarat laptop nih, secanggih apapun laptopnya, kalau misalkan di dalamnya banyak virus, kan dia lemot, ya kan? Nah, gimana caranya si laptop ini bisa berjalan dengan baik lagi? Nah, maka harus bersihin kan si virusnya, ya kan, di defrag dan lain-lain gitu. Nah, sama juga dengan badan kita. Ketika badan kita udah error-error gitu ya, udah berat, sering pusing dan lain-lain, boleh jadi banyak hal-hal yang bermasalah di badan kita kan, maka dari itu perlu dibersihkan, ya. Nah, kalau misalkan udah ada organ-organ yang rusak, fungsinya udah menurun, nah maka perlu diseimbangkan, fungsinya perlu dibalikin lagi. Nah, itu maksudnya balancing atau menyeimbangkan. Dan si organ tadi perlu dikuatkan biar makin oke, biar makin sehat, ya, atau di strengthening, ya. Nah, maka ketika kita lakukan membersihkan, menyeimbangkan, menguatkan, terjadilah pencegahan kayak gitu. Jadi kita bisa merasakan sehat yang memang benar-benar sehat. Nah, apa sih kelebihan dari produk Tiens? Yang pertama, bahannya alami, ya. Jadi memang aman untuk tubuh, gitu ya. Sedangkan yang kimia itu kan kadang menyembuhkan yang satu tapi merusak yang lain, yang kita sebut dengan efek samping. Nah, kalau misalkan produknya Tiens, produknya fitofarmasi, ini dia bahannya alami. Nah, kemudian teknologi modern, ya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar bioteknologi modern, ya kan? Di bisnis kita itu pakai bioteknologi modern. Nah, apa sih bioteknologi modern? Jadi gini, Bapak Ibu teman-teman ya, kalau pernah dengar Mooncorp itu kan dia bahan dasarnya itu cordyceps mycelium ya. Itu dari cungcau. Nah, cungcau itu uh, rumput dan ulat, ya kan? Nah, uh, kan ini mahal banget nih bahannya, ya. Tapi dengan bioteknologi modern itu bisa diambil manfaatnya, kemudian digandakan, ya, tanpa mengurangi manfaatnya itu sendiri kayak gitu. Ya, jadi si harga Mooncourt-nya itu bisa lebih terjangkau. Nah, kalau misalkan kita ngerti Mooncourt, kita ngerti Cordyceps di luaran sana, wah, itu harganya gila-gilaan, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang tuh ada yang nggak percaya gitu ya, kok Mooncourt harganya sekian ratus ribu doang gitu kan. Nah, karena kan itu gram-graman, Bapak Ibu ya, nah, mahal banget harganya. Gitu. Nah, itu tadi gitu, karena memang diproses dengan bioteknologi modern. Nah, kemudian sertifikasinya juga internasional ya.
nggak cuma Indonesia aja. Itu jadi memang secara produk udah terpercaya, sertifikatnya global, ya, sertifikat nasional juga dapat, syariah dan halal, terdaftar resmi. Ya, jadi kan kita juga tenang banget ya masarin produknya. Waktu itu saya pernah punya kenalan, omsetnya bagus, dikejar-kejar BPOM. Kenapa? Ya produknya tanpa izin, gitu ya, pemutih-pemutih gitu, tanpa izin ya. Kan eh, berdebar-debar juga gitu ya dapat omset tapi dikejar-kejar polisi kan nggak asik gitu ya. Nah kalau kita alhamdulillah ya sudah tersertifikasi baik nasional maupun global. Nah kemudian secara fondasi perusahaannya juga sangat kuat ya. Udah berdiri dari 95, berkembang lebih dari 27 tahun, kantor pusatnya di Tianjin, China, ya produknya dikonsumsi lebih dari 46 juta keluarga di dunia. Ya, inilah Tian Syariah, inilah Tian Internasional ya. Di Indonesia sendiri sudah dari tahun 2000, jadi udah 22 tahun nih ya, yang saya katakan tadi, perusahaannya memang sudah berpengalaman sekali, sertifikasinya halal, terdaftar APLI, dan model bisnisnya sudah syariah. Bapak Ibu kalau mau cek ya, kan yang mengaku MLM itu mungkin tidak kurang dari 600 ya. Dan setiap waktu tuh ada aja yang baru gitu. Tapi yang terdaftar APLI itu hanya 100 Bapak Ibu ya. Nah, yang memang diakui oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia itu mungkin lebih kurang 100 lah ya. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi lebih dalam, yang udah dapat syariah itu kurang dari 10 gitu ya, dan Tias adalah salah satunya. Jadi secara produk keren banget, secara bisnis keren banget ya. Pendirinya Mr. Jun Yuan, salah satu orang terkaya di China, banyak melakukan kegiatan sosial dan amal dan meraih gelar Dr. Honoris Causa dari PBB ya. Ini udah sering kita bahas juga. Nah, kemudian produknya ya salah satu yang terbaik adalah kalsium ya, seperti yang Bapak Ibu tahu, manusia perlu 1000 mg asupan kalsium setiap hari ya. Sementara kalau kita makannya benar, kita hanya memenuhi 350 mg-nya saja ya. Kemudian keunggulan kalsium Tias alami organik, kandungan kalsium tinggi, penyerapan 90%, kaya vitamin dan mikronutrien ya. Nah, kalsiumnya ada kalsium dewasa normal, ada sutang untuk yang punya apa namanya diabetes ya. Kemudian Tias calcium powder for children untuk anak-anak. Ya kalau untuk yang dewasa ini juga bisa bantu untuk nambah berat badan karena dia punya whole milk powder ya, yaitu susu dengan lemak. Nah kemudian kalsium ini juga dapat penghargaan ya yang terbaru, yaitu Special Gold Medal 2021 di pameran Universal Panama di USA. Jadi luar biasa ya, raja kalsium yang sangat laris di seluruh dunia. Karena kalsiumnya punya kita itu adalah AACA atau asam amino kalsium. Ya, ini keren banget, sudah dipaten. Yang lain susah menandingi sepertinya gitu ya. Jadi ini one of the best ya dari produk kita, produk Tians ya. Kemudian ada produk-produk lainnya. Nah, saya nggak akan bahas malam ini. Intinya yang pingin saya sampaikan malam ini adalah mudah-mudahan Bapak Ibu makin tertarik lagi ya untuk kenal dengan produk per produk gitu ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ada kebutuhan ya untuk produk-produk tertentu, Bapak Ibu nggak ragu lagi untuk konsumsi rutin gitu. Ya, saran saya minimal 3 produk itu Bapak Ibu konsumsi rutin setiap bulannya. Gitu ya. Nah, Citosan, Spirulina, Giangziti, Muncor, Treno, Zinc, Vitaline, Grape Extract, Glucosamine, Onitren, Diakon. Nah, saya ingin cerita beberapa aja. Yang pertama Giangziti sama ini Grape Extract ya. Jadi ibu saya itu udah lama banget punya darah tinggi, Bapak Ibu. Ya. Bahkan kalau misalkan lagi tinggi, itu atasnya tuh bisa 180, bawahnya bisa 100. Nah, untuk informasi Bapak Ibu sekalian, yang barangkali belum tahu gitu ya, normalnya tekanan darah kita itu adalah 120 atasnya per 80 bawahnya. Gitu ya. Kalau misalnya 130, 140 mungkin masih normal tapi udah agak tinggi gitu ya. Nah, ibu saya tuh bisa sampai 180 per 100. Jadi sangat-sangat tinggi gitu. Udah lama banget nggak bisa lepas obat ya. Jadi terus minum obat. Nah, tapi si kerja obatnya itu adalah melancarkan peredaran darah dengan seperti meniup peredaran darahnya gitu. Jadi kalau anggaplah peredaran darah itu kayak balon ya. Nah, kan dia kesumbat tuh peredaran darahnya gitu ya. Maka
si tekanan darahnya naik kan. Nah, sama si obatnya itu dia kayak ditiup balonnya. Jadi kan lebih besar tuh peredaran darahnya. Jadi relatif bisa lebih lancar. Nah, cuma lama-kelamaan efek obatnya habis ya dia mengecil lagi gitu, normal lagi. Nah, itulah kenapa kalau misalkan bahasa farmasi, ya, orang yang darah tinggi itu nggak bisa lepas obat, gitu kan. Karena cara obatnya seperti itu. Nah, itu yang tadi sempat saya sampaikan gitu ya. Nah, kalau misalkan si cara kerjanya TIEMS dan Grape Extract ini, nah, dia itu ngancurin ya sumbatan-sumbatan yang ada di peredaran darahnya itu gitu ya. Jadi yang dikejar itu adalah penyembuhan secara tuntas kayak gitu ya. Dan alhamdulillah terapi lebih kurang 1-2 bulan gitu ya. Dan kesananya bisa normal lagi gitu ya. Bahkan even sampai saat ini ibu saya saat ini udah usia 60-an tahun ya. Tekanan darahnya relatif bagus untuk usia beliau kayak gitu ya. Jadi memang saya orang tua, mertua, keluarga ya pada pakai produk gitu ya. Dulu juga saya punya opa di diagnosa punya batu ginjal ya. Kemudian harus operasi. Nah, tapi karena memang kendala biaya sambil nunggu kumpul-kumpul gitu ya, karena dulu puluhan juta, belum zaman BPJS juga, ya sudah sambil minum citosan ya, sambil minum Muncort dengan dosis yang tepat gitu ya. Alhamdulillah sebulan setelah itu ya pas mau dicek lagi ya ketika dicek itu si batunya sudah hancur. Jadi nggak usah pakai operasi. Nah kan jadinya ngirit puluhan juta kan gitu ya. Jadi memang wah produknya ini keren banget gitu ya. Kalau istri ya dulu sempat kosong waktu kami awal nikah kosong 7 bulan gitu ya. Nah, alhamdulillah diterapi pakai zinc, pakai kalsium ya lebih kurang 1 bulan terapi, alhamdulillah ya positif hamil. Jadi memang produknya keren banget gitu ya. Nah tadi produk-produknya. Nah terakhir dari saya pengen cerita tentang ya pengalaman saya gitu ya. Tadi saya sudah cerita testimoni dari orang-orang terdekat. Nah sekarang saya ingin cerita tentang saya. Jadi Bapak Ibu, saya pribadi di rumah itu kalau saya hitung-hitung ya, saya membudgetkan jutaan rupiah untuk konsumsi saya dan keluarga gitu ya. Karena apa? Karena memang kami sangat-sangat merasakan manfaat dari produk ini ya. Dan uang yang kami keluarkan bukan sesuatu yang sifatnya konsumtif menurut kami, tetapi itu adalah investasi ya. Karena apa? Karena salah satu investasi terbaik yaitu investasi ke kesehatan, ya kan? Dan salah satu hadiah terbaik yang bisa kita kasih ke diri kita dan keluarga kita yaitu kesehatan, gitu ya. Dan produk-produk Tiers ini kan keren banget gitu ya. Uh, ini beberapa ya yang saya suka banget ya produk favorit saya. Teh Citin yaitu kalau detox sore-sore itu saya senang banget ya. Kebetulan belakangan ini juga saya lagi program pengen turun berat badan kan. Nah, jadi ini adalah produk favorit gitu ya. Kemudian Muncort Spirulina itu kerasanya lebih fit gitu ya. Nah, kalau malam itu Biotrition ya kolagen biar makin glowing 2022 gitu ya. Kita lain juga ya dan kalsium sebelum tidur. Wah, itu tuh bikin tidur tuh berkualitas banget, pas bangun tuh enak banget gitu ya pagi-pagi. Nah, by the way, Bapak Ibu teman-teman, ya ini saya pengen cerita ya tentang pengalaman pribadi. Jadi waktu pas COVID itu kan lagi malas-malasnya olahraga, lagi malas-malasnya minum produk ceritanya. Nah, karena di rumah terus, wah, makan nggak kekontrol, makan nggak kejaga gitu ya. Benar-benar minimal aktivitas lah. Nah, ngomong-ngomong saya tuh dulu kurus banget ya. Ini mungkin kiloannya 52 gitu ya. Nah, sampailah nambah, ya kan? Waktu pas pandemi kemarin itu terakhir sampai 80 lebih. Wah, udah kayak apa gitu ya. Nah, nanti pembicara sesi kedua ya ada leader yang sangat luar biasa, leader dari Gorontalo. Nah, ini saya sangat banyak belajar sama beliau gitu ya. Pak Rias Ahmed gitu ya, sama-sama kita belajar sama beliau. Nah, dulu saya pernah ketemu sama beliau di Subang ya, terus beliau komentar gitu ya. Pak Dimas, gendutan ya?
kayak gitu kan. Saya bilang, enggak, perasaan Pak Rias aja gitu kan. Nah, kemudian ada bapak-bapak yang lain lagi kan, nanya lagi gitu ya, Pak Dimas gendutan ya? Enggak, perasaan bapak aja kali, perasaan ibu aja kali gitu ya. Padahal saya tahu emang timbangan saya menambah gak karuan gitu ya. Jas yang tadinya cukup jadi nggak cukup gitu kan. Kemudian capean, ngantukan gitu ya. Emang bener-bener lagi kurang gerak, produk juga lagi kurang disiplin minum dan makan juga lagi banyak-banyaknya gitu kan. Akhirnya beratnya nambah luar biasa gitu ya. Tembus ke 80 lebih gitu kan. Nah, karena memang saya udah merasa sangat-sangat urgent untuk kembali ya menjaga kesehatan, menurunkan berat badan dan lain-lain. Nah, maka saya putuskan untuk nge-gym gitu ya. Saya belajar nge-gym gitu kan. Pokoknya cita-cita pengen enak lagi lah badan gitu ya, baik untuk kerja maupun ketika di panggung kan lebih enak gitu ya. Nah, ini awal-awal saya nge-gym ya, Bapak Ibu. Mungkin lebih kurang sebulan yang lalu ya. Wah, ini bisa terlihat ya, ada yang tidak semestinya di sekitar perut gitu kan. Nah, ini di foto biar jadi before. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ya, konsumsi produk lagi rutin. Sore-sore biasanya detox ya, pakai Jiangxi dan sitin chitosan. Nah, kemudian olahraga itu 2-3 hari ya, dan berusaha jaga makan, walaupun nggak bersih-bersih banget gitu ya, tapi coba ngatur kalori gitu ya. Gimana caranya bisa kurang dari kalori yang dibutuhkan, atau istilahnya defisit kalori gitu ya. Bersih-bersih banget belum Bapak Ibu, tapi ya alhamdulillahnya karena memang mulai rutin lagi minum produk ya, mulai semangat lagi minum produk ya, ke cover gitu ya, ketutup. Alhamdulillah 1 bulan itu dapat 3 kilo gitu ya, dan 3 kilonya ini ngaruh banget menurut saya. Nah, ini penampakan yang terbaru ya. Ini tampak samping Bapak Ibu ya, perutnya sudah hilang ya, alhamdulillah ya. Kemudian ke badan juga ngerasa jauh lebih fit ya ketika olahraga. Saya suka main bola Bapak Ibu ya. Kalau di foto ya agak terlalu malu-maluin banget kayak yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini ketika foto lagi di tempat gym ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Artinya kesehatan itu penting banget, dan produk kita itu bagus banget untuk kita mengikhtiarkan, mengusahakan untuk dapat si kesehatan tersebut ya. Umur kita Allah yang kasih, tapi yang jaga adalah kita yang ikhtiarkan gitu ya. Pengen hidup asal-asalan atau hidup sehat. Ketika kita pingin pilih hidup sehat, biar makin semangat aktivitas ya, biar nggak cepet capek, biar lebih good looking juga ya, apapun itu, maka produk Tianxi ini adalah sahabat yang luar biasa ya, untuk kita mendapatkan badan ideal kita dan kesehatan ideal kita, baik kita pribadi maupun orang tua, mertua, keluarga kita semua ya. Terakhir dari saya, jika ingin mempunyai pelanggan dan grup yang loyal dengan produk Tianx, maka kitalah yang harus menjadi pemakai produk yang loyal terlebih dahulu. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Pak Dimas, ilmunya sangat luar biasa sekali. Nah, gimana Bapak Ibu ilmunya? Dasar apa dasar sekali nih? Nah, komen di bawah ya. Wah, pasti dasar sekali. Dan mari kita doakan Pak Dimas, semoga ilmunya berkah dan rezekinya berlimpah dan semakin besar bisnisnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sesi 1 kita sudah belajar dengan Pak Dimas, dan di sesi 2 kita akan belajar juga dengan salah satu leader hebat ya. Beliau dari Gorontalo Bapak Ibu, latar belakang beliau adalah seorang pengusaha ya. Dan prestasi yang beliau sudah dapatkan hari ini adalah free motor ya, free mobil keluarga, free mobil BMW, dan beliau free trip jalan-jalan ke luar negeri gratis Bapak Ibu ya. Dan mari kita belajar dengan Diamond Good Lion Indonesia, Bapak Rias Ahmad Khan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Noval Muzaki. Ya, malam hari ini kita udah dapat ilmu yang luar biasa dan saya ucapkan selamat buat Anda yang hadir di event yang sudah disiapkan oleh support system kita. Anda tentunya adalah orang-orang yang sangat produktif ya, orang-orang yang sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh support system kita ya. Banyak hal yang perlu dilakukan oleh bisnis, banyak hal yang perlu kita lakukan di bisnis ini, tetapi untuk menentukan atau menemukan orang-orang tepat adalah orang-orang yang produktif dan standarnya sudah ditentukan oleh support system kita, dan malam hari ini adalah orang-orang yang sudah memenuhi syaratnya ya. Selamat buat Anda semua. Tadi kita udah belajar banyak dari Pak Dimas tentang tubuh dan canggihnya tubuh kita ya. Jadi kalau kita tahu tubuh kita ini canggih Bapak Ibu sekalian, seharusnya ya seperti mobil ya. Seperti halnya mobil, semakin canggih mobil itu, semakin mahal mobil itu ya, otomatis bahan bakarnya juga tidak mungkin kita pakai bahan bakar yang oktannya rendah ya. Jadi semakin mahal, semakin canggih ya, otomatis bahan bakarnya juga semakin seharusnya jauh lebih berkualitas. Tentunya kita memperlakukan tubuh kita ya, tubuh kita ini sangat canggih, dan insya Allah produk Tiens sudah jadi salah satu nutrisi yang bisa mewakili ya, memenuhi standar sebagai asupan yang sangat tepat untuk tubuh kita. Tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Pak Dimas ya. Dan malam hari ini saya sangat bangga karena sudah diberikan kesempatan untuk berbagi dengan Anda semua ya. Semua tim-tim yang hadir di acara ini adalah orang-orang yang secara kerja ya, secara produktivitas adalah orang-orang yang benar-benar serius ya. Ini udah step yang paling tepat, dan orang-orang yang pengen sukses di bisnis ini dia bukan cuma sekedar haus dengan hasil di bisnis ini ya, tetapi ilmunya. Karena kita sadari Bapak Ibu sekalian, bisnis network marketing itu adalah bisnis yang tidak pernah diajarkan di sistem pendidikan yang ada di negara kita. Jadi setiap orang yang memulai bisnis ini otomatis harus memulai dengan ilmu ala kadarnya. Bahkan beberapa termasuk saya ya, saya memulai bisnis ini dari yang tidak punya pengalaman ya, dari usia waktu itu saya 19 tahun memulai bisnis ini. Jadi benar-benar memulai bisnis ini hanya dengan modal semangat. Dan alhamdulillah semua pengalaman yang saya butuhkan untuk sukses di bisnis ini, baik itu skill ya, kemampuan bagaimana untuk membangun bisnis ini, baik itu mindset Bapak Ibu sekalian, benar-benar dibangun ya. Benar-benar saya dapatkan, fasilitasnya sudah disiapkan oleh support system kita yang kita sangat cintai ini. Dan ini Bapak Ibu sekalian salah satu perangkat ya, perangkat support system kita yang bisa membuat orang-orang yang memulai bisnis ini hanya modal semangat ya, belum punya skill, belum punya pengalaman Bapak Ibu sekalian, sangat tepat buat Anda untuk hadir dan berusaha untuk hadir di event-event seperti ini. Karena memang di CPM ini kita tidak membahas motivasi Bapak Ibu sekalian, tapi lebih ke teknis ya. Karena kalau motivasi mungkin kita bisa hadir di seminar-seminar yang sudah disiapkan oleh support system kita. Di CPM ini kita lebih membahas soal teknis ya. Teknis Bapak Ibu sekalian tentang bisnis ini. Nah, di sini saya mau share screen dulu, saya pengen bagi sedikit informasi ya. Semua harus Anda konsultasikan dengan upline Anda ya. Jangan ambil konsultasi dari event ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena yang lebih tahu kondisi Anda di lapangan, yang lebih tahu bagaimana kebutuhan bisnis Anda adalah upline Anda. Jadi wajib setelah selesai acara ini, beres acara ini Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya bahkan wajib untuk Anda konsultasikan ya. Buat Anda yang pengen catat juga silakan catat ya. Semoga ini bisa informasi yang saya bawakan di CPM malam hari ini bisa sedikit memberikan insight ya untuk kita semua. Nah, ini kita mau update dulu network marketing. Kita lagi serius ya. Orang-orang yang serius, saya sebut Anda adalah orang-orang yang serius ya, karena tidak semua orang yang jalankan bisnis ini di Indonesia, bahkan beberapa dari
luar negeri ada ya, saudara-saudara kita yang serius menjalankan bisnis ini, tidak semuanya bisa masuk di event ini ya, karena memang event ini bersyarat, dan ilmu yang kami bagikan ini semoga bisa memberikan sedikit masukan ya untuk menambah informasi Anda untuk membangun bisnis ini. Nah, ini kita update dulu tentang network marketing ya. Network marketing Bapak Ibu sekalian, kita baru melewati masa-masa sulit ya. Semua bisnis terdampak ya. Apalagi bisnis-bisnis yang sekarang ini kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, banyak ya, dari bisnis entertain ya, dari bisnis pariwisata, semua kena dampak ya. Ekonomi pasca pandemi ini Bapak Ibu sekalian, bahkan orang-orang kaya ya, orang-orang kaya di dunia itu tidak sekaya sebelum COVID ini datang Bapak Ibu sekalian. Dan Pak Jokowi, Presiden, Bank Dunia prediksi 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis. Anda bisa bayangkan ada 60 negara, bukan cuma pengusaha aja yang ambruk ekonominya ya, bisnisnya, tetapi negara aja terancam ya. Bahkan udah beberapa negara yang udah mulai ya, ada Sri Lanka, kita tahu dari informasi-informasi yang kita dapatkan udah krisis ya, udah bangkrut Bapak Ibu sekalian. Dan di sini, dan menurut PBB ada 109 negara yang akan mengalami satu dari 3 krisis, yaitu krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis energi ya. Apalagi sekarang lagi ada gejolak ya di politik internasional, ada perang Bapak Ibu sekalian, dan ini bisa berefek, efeknya bisa kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu sekalian, ke depan ini kita masih tanda tanya, tetapi kita wajib optimis Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa kita wajib optimis? Kalau saya pribadi Bapak Ibu sekalian, saya udah 13 tahun jalankan bisnis ini, dan histori Tiens masuk di Indonesia itu Bapak Ibu sekalian di tahun 2000 ya. Kalau kita lihat dari sejarah Tiens masuk di Indonesia sampai dia bisa sampai bergulir sampai 22 tahun, Tiens itu masuk di saat krisis ya. Indonesia lagi krisis Bapak Ibu sekalian, tahun 98 krisis ya. Dolar dari yang sekian ribu naik berkali-kali lipat waktu itu, dan ternyata Tiansi justru salah satu sektor ya yang bisa membuat orang itu bangkit ya. Banyak orang yang jalankan bisnis network marketing ini ya, jadi salah satu solusi untuk kita jadikan bisnis atau pegangan atau peluang yang bisa kita pakai untuk keluar dari masa krisis ini. Di tahun 2009-2010 juga ada gejolak ya ekonomi dunia, dan alhamdulillah bisnis ini momentum setelah krisis Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian lagi krisis ya. Kita udah lihat beberapa bahan pokok naik ya, bahkan BBM yang disubsidi juga Bapak Ibu sekalian udah mulai dibatasi. Ya, kita tidak tahu ke depan, kita berharap, kita berdoa semoga jauh lebih baik ya. Kita bisa jauh lebih baik, khususnya Indonesia ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau krisis itu pun terjadi, seharusnya dengan histori, sejarah-sejarah yang kemarin, bisnis ini adalah salah satu bisnis. Bukan salah satu ya, kalau saya pribadi satu-satunya bisnis, industri network marketing ini adalah cara kita untuk keluar lebih cepat dari krisis. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kelebihan dari network marketing itu ada 15 di sini. Mungkin saya tidak bisa jelaskan secara detail ya, karena kita terbatas oleh waktu. Di sini kita bisa lihat network marketing itu kenapa menjadi salah satu solusi ya untuk kita bisa keluar dari krisis. Sangat baik ya, karena di sini Bapak Ibu sekalian di network marketing itu modal mulai itu sangat kecil, resikonya tentunya juga kecil. Saya kurang setuju kalau dibilang bisnis ini tidak ada modal ya. Bisnis ini butuh modal tetapi sangat kecil ya, dan penghasilannya tak terbatas ya. Sangat tidak terbatas, karena memang network marketing ini Bapak Ibu sekalian, orang menjalankan bisnisnya ketika udah jadi, jaringannya terus berkembang, penghasilannya itu tidak ada plafon ya. Jadi terus naik ya. Terus potensi penghasilannya itu adalah bebas waktu, passive income. Nah, ini sebenarnya hal yang sulit didapatkan di luar sana Bapak Ibu sekalian, karena bisnis yang kalau dibangun dengan sistem Bapak Ibu sekalian, semakin besar bisnisnya semakin repot, semakin stres ya. Sementara bisnis ini semakin besar, sistem yang kita bangun ini berhasil Bapak Ibu sekalian di jaringan kita, ya otomatis Bapak Ibu sekalian kita bukan cuma sekedar punya banyak penghasilan, tetapi penghasilan yang kita dapatkan itu dalam bentuk passive income ya.
Terus potensinya juga Bapak Ibu sekalian dapat dijalankan di waktu senggang, sehingga orang-orang yang punya profesi utama bisa membangun bisnis ini, bisa menjadikan bisnis ini sebagai solusi. Kita bisa tahu bersama Bapak Ibu sekalian untuk memulai bisnis di luaran sana, itu bukan hanya modal, tetapi butuh konsentrasi, butuh waktu, perhatian khusus untuk mengelola bisnisnya dari yang mulai start sampai dia jalan. Sementara bisnis ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa jalankan paruh waktu ya. Istilahnya kita bisa jalankan di waktu-waktu yang tidak produktif ya. Sehingga orang yang berlatar belakang pengusaha konvensional atau yang punya toko atau yang karyawan, apapun profesinya bisa jalankan bisnis ini karena hanya membutuhkan waktu-waktu yang senggang. Terus di sini tidak membutuhkan tempat khusus ya. Karena bisnis ini bisa dijalankan di mana saja ya. Tidak membutuhkan keahlian khusus ya. Ini udah terbukti di saya Bapak Ibu sekalian, saya memulai bisnis ini memang tidak punya pengalaman, tidak punya keahlian. Ini bisnis network marketing pertama saya dan terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Mendapatkan pengembangan diri dan penghargaan. Anda bisa bayangkan komplit ya, bukan cuma sekedar bagaimana kita menghasilkan penghasilan, tetapi ada penghargaan di situ ya, ada juga pengembangan diri karena pengembangan diri ini Bapak Ibu sekalian yang akan menentukan potensi income kita itu akan terus naik karena potensi diri selalu akan menentukan seberapa besar penghasilan kita yang kita bisa dapatkan tentunya dari potensi kapasitas diri kita. Terus di sini dukungan penuh dari tim ya. Semua latar belakang berpeluang sama, dapat diwariskan dan cash and carry ya. Kalau pengusaha-pengusaha di luaran sana pasti tertarik dengan cash-nya ini Bapak Ibu sekalian karena banyak Bapak Ibu sekalian bisnis-bisnis dari pengalaman keluarga-keluarga yang di lingkaran kenalan saya Bapak Ibu sekalian, keluarga yang punya bisnis selalu Bapak Ibu sekalian ya kalau bukan kasih hutang Bapak Ibu sekalian ke relasinya, dia yang ngutang Bapak Ibu sekalian. Jadi memang harus ya orang punya toko biasanya pelanggan-pelanggannya untuk bisa memudahkan pelanggannya dan barang-barangnya bisa terdistribusi lebih cepat, ya biasanya Bapak Ibu sekalian dia dikreditkan ya. Nah, ini bisnis cash and carry. Terus scale up ya. Ini scale up ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena bisnis itu harus bertumbuh kan Bapak Ibu sekalian. Sementara bisnis untuk scale up ya otomatis butuh tempat baru, butuh modal lagi Bapak Ibu sekalian, butuh perhatian khusus lagi Bapak Ibu sekalian ya. Contoh kalau saya punya rumah atau kafe, kalau kafe saya ini berkembang, saya lagi domisili dan saya pengen buka lagi di kota lain Bapak Ibu sekalian, ya otomatis saya butuh modal lagi Bapak Ibu ya. Saya butuh karyawan lagi, saya butuh modal yang mungkin Bapak Ibu sekalian sama ya. Nah, sementara di bisnis ini untuk scale up, ya kita tinggal bangun kaki baru, tinggal sponsori orang baru, terus kita tinggal duplikasi bagaimana cara dia untuk mensponsori orang baru lagi. Scale up-nya itu jauh-jauh lebih mudah, bahkan terbilang modalnya, operasionalnya sangat kecil ya. Terus di sini predictable ini Bapak Ibu sekalian mudah diprediksi ya. Saya kalau pengen jadi gold client di 4 tahun ke depan Bapak Ibu sekalian, saya tinggal sponsori, saya memastikan bagaimana saya punya 4 kaki aktif. Untuk menemukan 4 kaki aktif di 4 tahun ke depan ya, saya tinggal sponsori 40 orang. Untuk mensponsori 40 orang, saya harus presentasi minimal 300 orang Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah sekali untuk diprediksi Bapak Ibu sekalian. Anda bisa bayangkan kalau saya bangun bisnis konvensional di luaran sana, saya harus selektif dengan tempatnya, saya harus selektif dengan modalnya, saya harus selektif dengan karyawan-karyawannya. Karena kalau Bapak Ibu sekalian standar karyawannya tidak tepat Bapak Ibu sekalian, justru pelayanan ini akan bisa membuat bisnis saya cepat tutup ya. Jadi semuanya harus sulit diprediksi. Di bisnis ini gampang sekali diprediksi Bapak Ibu sekalian. Terus di sini ada plug and play Bapak Ibu sekalian, dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah tanpa karyawan ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan raksasa itu mulai merumahkan ya karyawan-karyawannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di saat omset turun Bapak Ibu sekalian, beban dari gaji karyawan, beban perusahaan untuk menggaji karyawan ini yang di sini justru lebih membebani ya. Makanya ketika omset mereka turun ya otomatis mereka harus melakukan perampingan ya. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa punya omset besar, kita bisa punya bisnis yang besar, kita bisa punya penghasilan yang besar tanpa karyawan ya. Tanpa karyawan. Ini makanya salah satu keistimewaan dari bisnis network marketing ya.
tanpa karyawan, tetapi kita bisa produktif untuk menghasilkan omset ratusan, bahkan miliaran, bahkan puluhan miliar. Dari omset itu kita tidak perlu repot dengan distribusi, kita tidak perlu repot dengan bagaimana pelayanannya untuk orang belanja, bagaimana kita bahkan tidak perlu khawatir dengan itu karena semuanya udah diurus ya. Kita menghasilkan penghasilan yang besar di industri ini, Bapak Ibu sekalian, di bisnis ini tanpa butuh karyawan ya. Jadi ini kesempatan kita, Bapak Ibu sekalian. Krisis boleh datang, tetapi kita harus tetap optimis karena kita udah punya pegangan yang kuat ya. Tinggal kita lakukan dengan cara yang tepat, dengan apa yang sudah disarankan oleh support system. Insya Allah kita bisa keluar dari masa-masa krisis ini jauh lebih cepat ya. Terus ini lagi Bapak Ibu sekalian, prinsip abadi bisnis ya, konsumen loyal ya. Tadi Anda bisa lihat dari Pak Dimas. Pak Dimas adalah salah satu contoh yang menjadi konsumen loyal ya dari perangkat atau dari tim bisnis upline-nya Pak Dimas ke atas ya. Jadi konsumen loyal ini Bapak Ibu sekalian penting sekali. Kita punya member, kita punya tim yang kita duplikasikan untuk pakai jadi sebagai user di bisnis ini. Konsumen loyal. Karena memang produk kita kualitasnya bagus ya. Tidak mungkin dia bisa bertahan selama ini dan dia bisa dipasarkan di ratusan negara kalau kualitas produknya tidak luar biasa ya. Karena memang kualitas produknya bagus sehingga mudah untuk kita menciptakan konsumen loyal ini. Terus di sini database. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, database itu adalah hal yang mungkin di luaran sana sulit, bahkan banyak perusahaan yang harus mengeluarkan banyak anggaran untuk bisa mendapatkan database. Nah, di bisnis ini database ini salah satu hal yang mahal dan sangat mudah didapatkan, yaitu dengan kita sponsori orang, kita bisa punya daftar namanya, kita bisa gali daftar namanya. Terus dari sini dari mulut ke mulut ya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau Anda lagi butuh contohnya Anda lagi butuh produk tentang imunitas tubuh. Ya, Anda lagi scroll di IG Anda, di smartphone Anda lagi pelajari produk, cari, dan Anda udah baca-baca semua kesaksian-kesaksian orang yang bahas tentang dari produk yang Anda lihat di iklan ini, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba datang teman baik Anda, teman dekat Anda, tanya Anda lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Saya lagi cari produk untuk imunitas tubuh. Ini lagi di sini saya udah pelajari produknya, kayaknya ini bagus, ini komentarnya positif semua. Tiba-tiba teman kita langsung bilang, aduh kalau cuma untuk produk imunitas tubuh, saya pakai produk ini, saya pakai ini, vitamin ini, saya pakai nutrisi ini, suplemen ini. Saya udah terbukti di diri saya pribadi, ya setiap bulan saya itu pasti sakit. Kena hujan sedikit saja, pasti hidung meler, kena flu, dan mesti istirahat ya. Tapi setelah pakai suplemen ini, alhamdulillah kesehatan saya udah jauh lebih baik ya. Udah jauh lebih baik, bahkan kena hujan pun alhamdulillah saya bisa tetap fit. Kira-kira Anda kalau ketemu dengan orang yang punya kesaksian dan udah cerita seperti itu, Anda masih tetap memutuskan beli produk yang Anda lihat di iklan IG atau beli sama yang teman baik Anda yang udah punya kesaksian seperti itu. Nah, ini kekuatan bisnis ini Bapak Ibu sekalian ya, dari mulut ke mulut ya. Jadi memang lebih pakem Bapak Ibu sekalian. Terus biaya produktivitas dari presentasi. Jadi benar-benar Bapak Ibu sekalian produktivitas ya, prinsip abadi bisnis itu kan banyak orang yang bisnis keluarkan iklan harus bayar sekian juta ya untuk iklannya, untuk promosikan produknya. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu sekalian untuk memasarkan produknya kita ini semuanya dari produktivitas ya. Produktivitas Bapak Ibu sekalian jaringan kita. Semakin banyak presentasi yang terjadi, semakin banyak orang yang menceritakan bisnis dan produknya, semakin besar market kita di lapangan ya. Terus di sini sekali lagi tanpa karyawan. Ini prinsip abadi bisnis Bapak Ibu sekalian. Kita udah ada di industri yang sangat mudah ya, sangat mudah untuk kita gunakan ya, kita seriusi untuk merubah hidup kita jauh lebih baik. Nah, di sini ini saya ini data dari WFDSA ya, dari web resmi WFDSA. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ini data, kita berbicara data ya. Produk kesehatan dan kecantikan itu mendominasi. Jadi bisnis kesehatan dan kecantikan itu Bapak Ibu sekalian di dunia ini
dari bisnis industri network marketing. WFDSA ini Bapak Ibu sekalian adalah organisasi yang di Indonesia seperti APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kalau ini untuk dunia Bapak Ibu sekalian, WFDSA, World Federation Direct Selling Association ya. Jadi mereka punya data bahwa pertumbuhan bisnis network marketing itu didominasi oleh bisnis yang bergerak di produk kesehatan, wellness dan kecantikan. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang lebih besar marketnya itu Bapak Ibu sekalian adalah wellness ya, kesehatan. Nah, kita bisnisnya ada di produk kesehatan. Jadi marketnya banyak Bapak Ibu sekalian. Badan marketnya terus bertumbuh ya. Anda bisa lihat di sini 36% ya. Ini data resmi dari WFDSA. Jadi potensi kita luar biasa ya. Dan ini industri ya, industri bisnis network marketing omset penjualan di 2020 per tahun itu mencapai 2.571 triliun per tahun. Jadi di seluruh bisnis network marketing di dunia Bapak Ibu sekalian, omsetnya itu bisa mencapai 2.571 triliun per tahun. Bisa bayangkan ya, saja error Bapak Ibu sekalian ya. Ini omsetnya udah ribuan triliun. Dan ini Anda bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ini data ya, total distributor yang terdaftar di seluruh negara Bapak Ibu sekalian itu ada 125,4 juta orang ya. Anda bisa bayangkan penduduk bumi itu kurang lebih 7 miliar dan marketnya masih sangat-sangat besar ya. Masih sangat optimis pasarnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang tergarap ini baru sekian ya, berapa 0,0 sekian persen Bapak Ibu sekalian dari 7 miliar. Dan di sini kita lihat ini 10 negara ya penghasil omset terbesar di network marketing. Dan luar biasanya Bapak Ibu sekalian, potensi kita itu masih sangat besar karena Indonesia belum masuk di top 10 ya, top 10 dunia Bapak Ibu sekalian. Ini hanya ada Amerika, Cina, Jerman, Korea, Jepang, Brazil, Malaysia, Meksiko, Prancis dan Taiwan. Anda bisa lihat Taiwan Bapak Ibu sekalian di urutan ke-10 dengan omset 4.462 juta ya. Kalau dikalikan dengan kurs ini, kurs dolar 15.000 aja Bapak Ibu sekalian, kurang lebih omsetnya ini saya ngecek dulu, catatan kurang lebih 66 triliun per tahun. Taiwan yang 10 ya, ranking ke-10 paling bawah itu bisa menghasilkan omset 66 triliun per tahun. Padahal kita tahu ya Bapak Ibu sekalian ya, Taiwan itu penduduknya ya kalau kita search aja tidak sampai 30 juta jiwa Bapak Ibu sekalian ya. Terus Anda bisa lihat juga Malaysia itu Bapak Ibu sekalian 6.978 ya juta Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda di kurs dolar 15.000 Bapak Ibu sekalian, kurang lebih omset per tahunnya itu 104 triliun Bapak Ibu sekalian per tahun. Ini besar sekali Bapak Ibu sekalian. Industri ini luar biasa sekali, besar sekali potensinya. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, ini dari website APLI ya. Bisnis MLM, bisnis MLM di perekonomian Indonesia itu sangat berdampak positif Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan pemerintah pun udah berkomitmen mendukung sektor usaha ini ya. Akan lebih seriusi mungkin aturan-aturannya ya. Hukum-hukumnya akan dibuat lebih detail lagi ya untuk memerangi orang-orang yang merugikan bisnis network marketing. Ya mungkin karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, orang-orang yang cuma sekedar cari keuntungan aja ya, cuma sekedar cari kaya ya di bisnis ini ya. Seperti undercutting ya, seperti repack Bapak Ibu sekalian ya, mungkin akan keluar aturannya ya. Dan ini ada di website APLI Bapak Ibu sekalian, ada 147 perusahaan MLM yang ada di Indonesia yang terdaftar resmi. Omset penjualan itu per tahun 14,7 triliun ya. Jumlah distributor aktif itu kurang lebih 5,3 juta. Jumlah bonus per tahun itu Bapak Ibu sekalian kurang lebih 4,8 triliun per tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian besar juga ya. Ini 4,8 triliun, berapa yang masuk ke rekening kita ya? Berapa persen dari 4,8 triliun? Nah, ini kita bisa lihat potensinya Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu cuma menghasilkan 14,7 triliun. Padahal Taiwan aja yang cuma penduduknya tidak lebih dari 30 juta itu bisa menghasilkan 66 triliun.
Anda bisa bayangkan kita 14 triliun dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta, sementara Taiwan yang cuma punya penduduk tidak lebih dari 30 juta jiwa, itu bisa menghasilkan 66 triliun. Berapa kali lipat dari omset yang dihasilkan dari negara kita Indonesia. Jadi marketnya ini masih sangat luas Bapak Ibu sekalian ya. Masih sangat luas sekali. Tetangga kita Bapak Ibu sekalian, Malaysia juga tidak lebih dari 30 juta jiwa penduduknya, tetapi omset per tahunnya itu bisa mencapai 104 triliun per tahun. Indonesia itu baru bisa mencetak omset dari 147 MLM resmi, network marketing yang resmi di Indonesia itu hanya baru mampu bisa mengumpulkan omset 14,7 triliun. Jadi marketnya masih sangat luas Bapak Ibu sekalian, masih sangat besar sekali, kesempatan kita masih sangat jauh ke depan ya, besar sekali. Nah, ini ada beberapa website Bapak Ibu sekalian yang mengumumkan orang-orang yang punya penghasilan dari industri network marketing ya. Yang nomor 1 itu bisa sampai 25,9 miliar per tahun ya. Anda bisa bayangkan penghasilannya. Ini di sini sampai yang terendah aja 10,1 miliar ya. Penghasilannya besar sekali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, potensi ini besar sekali. Potensi bisnis yang lagi kita jalankan, yang hari ini lagi kita tekuni Bapak Ibu sekalian, bisa memberikan kita potensi income yang tidak terbatas. Dan marketnya Bapak Ibu sekalian, dari efisiensi bisnis, dari bagaimana pengembangan bisnis Bapak Ibu sekalian, ini sangat-sangat praktis ya, sangat-sangat sederhana Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa memaksimalkan industri ini ya. Apalagi di Indonesia aja, kita baru bicara Indonesia aja dengan penduduk yang penduduk negara yang berpenduduk kurang dari 30 juta aja bisa punya penghasilan, punya omset sebesar itu. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian. Cuman memang Bapak Ibu sekalian yang harus kita benahi Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus membedakan dulu bisnis network marketing dengan strategi marketing lain ya. Network marketing itu Bapak Ibu sekalian prinsipnya adalah bisnis yang menggunakan cara yang sederhana dan mudah diduplikasi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena untuk sukses di bisnis network marketing, kita harus menghimpun jaringan yang besar, yang banyak. Dan jaringan yang besar itu Bapak Ibu sekalian terdiri dari berbagai latar belakang profesi, ya. Dari ada yang mungkin dokter di situ, ada yang artis di situ, ada yang PNS, ada yang guru, ada yang dari berbagai macam latar belakang, ada yang mahasiswa. Semua harus benar-benar bisa tercover masuk di jaringan kita. Nah, jaringan kita ini bisa masuk ke mana-mana saja Bapak Ibu sekalian, ke segala profesi jika caranya sederhana. Sehingga yang bisa melakukan bisnis ini bukan cuma sekedar mahasiswa aja. Sehingga yang bisa melakukan bisnis ini Bapak Ibu sekalian bukan cuma sekedar guru aja yang punya profesi guru. Bukan cuma sekedar PNS aja, atau bukan cuma sekedar kelompok usia yang ditentukan Bapak Ibu sekalian, tidak. Kita harus melakukan cara yang sederhana sehingga semua orang dari berbagai latar belakang bisa melakukan bisnis ini. Setelah cara yang sederhana, harus mampu memenuhi klasifikasi yaitu mudah diduplikasi. Jadi cara yang sederhana kalau hanya bisa dilakukan oleh sekelompok orang, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ya, dan tidak bisa diduplikasi ya, otomatis sulit kita untuk bisa mendapatkan potensi ya, kue besar ini Bapak Ibu sekalian. Potensi dari bisnis network marketing ini, apalagi kita di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena terbatasi oleh cara yang hanya bisa diduplikasi ke kelompok-kelompok orang aja. Jadi memang harus prinsipnya adalah cara yang sederhana dan mudah diduplikasi. Jadi kalau sudah caranya sederhana, Bapak Ibu sekalian, pastikan mudah untuk diduplikasi. Sehingga bisnis ini bisa dijalankan oleh siapa saja dari latar belakang apa saja. Tidak hanya sekelompok orang aja, Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga bisnis ini akan terus berkembang karena memang caranya yang sederhana dan mudah diduplikasi. Dan di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, akan banyak orang tertarik jika kita bisa menjelaskan secara detail apa yang benar bisa kita dapatkan dari bisnis ini. Karena saya melihat secara pribadi selama saya 13 tahun jalankan bisnis ini dan melihat apa yang hari ini saya dapatkan, saya benar-benar bersyukur Bapak Ibu sekalian. Karena 3 hal ini Bapak Ibu sekalian
3 harta yang tidak bisa nilai dengan uang, Bapak Ibu sekalian, yang bisnis ini bisa berikan untuk kehidupan kita. Nah, bisnis ini Bapak Ibu sekalian banyak orang yang salah fokus, pengennya jadi kaya, Bapak Ibu sekalian. Bisnis ini bukan untuk kaya saja, Bapak Ibu sekalian. Bisnis ini Bapak Ibu sekalian untuk hidup yang berkualitas. Nah, hidup yang berkualitas itu Bapak Ibu sekalian ya passive income, karena orang kaya belum tentu passive income, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita cuma sekedar jadi kaya, ya banyak peluang di luar sana, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya tertarik jalankan bisnis ini dan serius membangun bisnis ini? Karena passive income-nya, ya. Passive income ini kalian sebenarnya bukan bisnis. Kita bukan ini yang bisa kita gunakan untuk bisa passive income. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang yang seperti saya diberikan kesempatan untuk passive income. Karena passive income di luar sana butuh modal besar, butuh skill, Bapak Ibu sekalian. Saya anak umur 19 tahun, Bapak Ibu sekalian. Mau bangun passive income, uang saya saja tidak punya, pengalaman tidak punya, skill tidak punya. Nah, bisnis ini memberikan kesempatan orang seperti saya untuk punya passive income. Dan kalau kita melihat, Bapak Ibu sekalian, di luar sana passive income itu butuh belasan sampai puluh tahun untuk membangun bisnisnya. Tadi Pak Dimas sempat singgung soal dokter, dari yang praktek dokter, akhirnya dikumpulkan uangnya, dibuka klinik, dari klinik jadi rumah sakit, akhirnya banyak dokter yang dipekerjakan di rumah sakitnya. Untuk dari proses dari praktek menjadi rumah sakit itu Bapak Ibu sekalian butuh belasan sampai puluhan tahun. Dan sekolahnya tidak murah, biayanya, modalnya tidak murah. Untuk bisa passive income dari seorang dokter yang cuma praktek, bisa sampai punya rumah sakit, itu proses jangka waktunya, pengorbanannya luar biasa. Nah, saya di bisnis ini Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk passive income kurang dari 5 tahun. Tanpa pengalaman, uang tidak punya, ya, modal pinjam saya jalankan bisnis ini. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada skill apa-apa. Nah, ini hal yang paling mahal. Jadi kalau ada orang yang jalankan bisnis ini cuma pengen kaya, Bapak Ibu sekalian, ya salah tempat. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang fokusnya jadi kaya, fokusnya di hasil, pengalaman saya jalankan bisnis ini, banyak orang yang cepat putus asa. Dan kalau memang mau berjuang pun Bapak Ibu sekalian, biasanya menghalalkan banyak cara, Bapak Ibu sekalian. Uangnya dapat tapi passive income-nya tidak dia dapatkan. Dan yang berikutnya adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ini penting Bapak Ibu sekalian, karena kalau kapasitas diri kita tidak berkembang, ya otomatis rezeki kita pun Bapak Ibu sekalian akan tertahan, ya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian adalah yang paling penting adalah komunitas positif. Komunitas positif ini Bapak Ibu sekalian hal yang paling saya syukuri, ya. Karena komunitas di bisnis ini adalah komunitas yang saling support, ya, saling membuat, meyakinkan, ya. Saya kalau ketemu dengan downline itu kan otomatis yang kita bangun impiannya, yang kita bicarakan impiannya, bagaimana 3 tahun ke depannya, bagaimana hidupmu 5 tahun ke depannya. Kita juga punya upline yang luar biasa, yang selalu kasih visi, ya. Pak Luis, ya, kasih visi kita dari pedagang panci anti lengket bisa beli Ferrari, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu visi yang benar-benar bisa orang itu kan miskin karena harta, tetapi orang jadi miskin karena tidak punya visi, Bapak Ibu sekalian. Nah, di bisnis ini kita punya komunitas yang satu sama lain saling peduli untuk sama-sama membangun, saling membangun, Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi pengembangan diri, Bapak Ibu sekalian. Saya ini bukan orang yang nyaman untuk berbicara dengan banyak orang, Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan bukan cuma tidak tahu bicara di depan umum, bahkan tidak mampu ketemu dengan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Lambat laun akhirnya belajar karena disupport oleh support system, disupport oleh komunitas yang positif. Ini 3 hal yang paling mahal yang sulit didapatkan di luar sana dan mudah didapatkan di bisnis. Jadi kalau orang yang jalankan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, ini hal yang paling mahal kita bisa dapatkan, yang benar-benar berharga di bisnis ini. Nah, mungkin di 1 tahun pertama Bapak Ibu sekalian, mungkin belum passive income yang Anda bisa dapatkan. Anda butuh 2-3 tahun berproses, ya. Yang benar-benar bisa terasa itu adalah pengembangan diri dan komunitas positif. Pengalaman saya membangun bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, passive income itu mungkin sulit didapatkan di 1 tahun pertama, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang benar-benar terasa itu adalah pengembangan diri dan komunitas positif. Makanya Bapak Ibu sekalian di awal itu karena kita udah paham, kita mau bangun aset itu butuh waktu. Butuh waktu 2-3 tahun. Itu udah masuk ke kepala kita, Bapak Ibu sekalian.
pengembangan diri dan komunitas positif itu yang benar-benar membuat kita ini bertahan. Nyaman karena kita melihat dari yang tidak bisa bicara, tiba-tiba mulai bicara presentasi ke beberapa orang. Join dengan tidak join, bahkan pulang habis selesai presentasi, Bapak Ibu sekalian, apa semua yang saya sudah ceritakan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu kadang-kala Bapak Ibu sekalian ya, selesai presentasi baru sadar, gila kok bisa ya saya bicara seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang sebenarnya banyak orang tidak lihat ya. Di 1 tahun pertama adalah pengembangan diri dan komunitas positif. Ini ada efek yang benar-benar terasa ketika kita menjalankan bisnis ini secara serius. Passive income-nya benar-benar kita bisa rasakan Bapak Ibu sekalian 2 sampai 3 tahun ketika kita membangun bisnis ini dengan sistem yang tepat. Ya. Nah, formula yang paling tepat dan terbukti efektif Bapak Ibu sekalian. Formula yang paling tepat dan terbukti efektif untuk Anda, siapa saja Anda, dari latar belakang apa aja Anda saat ini, dari kondisi seperti apa Anda hari ini, ada cara yang efektif bisa memberikan Anda 3 hal tadi. Passive income, pengembangan diri, dan komunitas positif. Yaitu Bapak Ibu sekalian, 7 kebiasaan. 7 kebiasaan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering dengar kata-kata motivator, masa depan kita dibentuk oleh kebiasaan. Jadi orang sukses punya kebiasaan, orang gagal punya kebiasaan. Jadi yang membentuk kesuksesan kita di masa depan tergantung dari kebiasaan atau tergantung dari rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Nah, menariknya di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, kita udah punya 7 kebiasaan yang sudah diformulasikan, efektif dan terbukti bisa memberikan siapa saja yang jalankan bisnis ini bisa dapatkan 3 hal tadi, yaitu passive income, pengembangan diri, dan komunitas yang positif. Jadi untuk siapa saja yang jalankan bisnis ini, kalau dia konsentrasi, benar-benar menjadikan 7 kebiasaan ini sebagai rutinitasnya setiap hari Bapak Ibu sekalian, dia benar-benar 2-3 tahun ke depan bisa benar-benar mendapatkan 3 hal tadi. Ya. Dan di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, 7 kebiasaan ini adalah rutinitas yang sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Saya punya grup yang usianya udah 50 tahun ke atas Bapak Ibu sekalian. Diduplikasikan 7 kebiasaan ini, dia pasti bisa lakukan. Saya punya grup yang anak muda, yang masih mahasiswa. Melakukan 7 kebiasaan ini juga bisa Bapak Ibu sekalian. Siapa saja. Ini kunci Bapak Ibu sekalian jika kita pengen membangun bisnis yang heterogen Bapak Ibu sekalian. Karena caranya sangat sederhana dan mudah diduplikasi. 7 kebiasaan ini Bapak Ibu sekalian yang akan menentukan perkembangan bisnis kita bisa sebesar apa ke depannya. Ya, karena kebiasaan ini adalah langkah-langkah yang sederhana, langkah-langkah yang mudah diduplikasi dan bisa memastikan Anda atau siapa saja yang jalankan bisnis ini bisa mendapatkan 3 hal tadi, ya, passive income, pengembangan diri, dan komunitas yang positif. Orang kalau mau passive income Bapak Ibu sekalian ya kita berbicara tentang omset ya. Karena penghasilan kita tergantung dari omset. Nah, omset ini Bapak Ibu sekalian tergantung dari aktivitas. Aktivitas apa kalau kita perhatikan dari 7 kebiasaan ini yang bisa memastikan kita itu punya omset. Di 3 kebiasaan pertama, 15 kali presentasi, pakai produk 100%. Tadi user udah dibawakan oleh Pak Dimas ya. Tadi Pak Dimas cara membahasnya seperti dokter Bapak Ibu sekalian ya. Produknya detail sekali dibahas. Dan di sini juga punya pelanggan minimal 10 orang. Dengan 3 hal ini Bapak Ibu sekalian bisa memastikan kita untuk bisa produktif secara omset. Kita bisa lihat 15 kali presentasi, kalau kita presentasi 15 kali presentasi Bapak Ibu sekalian, dari 15 orang yang kita ambil aja 1 orang yang bergabung. Ya, kalau dia bergabung silver, ya kita udah punya omset 2.600. Kalau kita closing dia ke membership bronze, ya kita udah punya omset 1.300. Karena tidak mungkin Bapak Ibu sekalian dari 15 kali presentasi, Anda benahi cara presentasi Anda di audio yang menjelaskan tentang cara presentasi follow up, dan presentasi follow up dan alat bantu Anda bisa dengar di NetP-nya atau di audio Pak Naga Sugara ya. Kita bisa lihat di situ cara presentasi Bapak Ibu sekalian. Semakin presentasi yang paling baik adalah presentasi yang sering Anda lakukan. Karena 10 kali presentasi dengan 1 kali presentasi yang jauh lebih baik itu adalah
presentasi ke-10 ya. Jadi semakin Anda lakukan presentasi akan semakin baik presentasi Anda. Saya pun sama Bapak Ibu sekalian, memulai bisnis ini hal yang paling saya takuti adalah berbicara presentasi. Dan ternyata presentasi ini Bapak Ibu sekalian cuma menceritakan aja. Bukan untuk meyakinkan orang, bukan untuk menjelaskan bisnis ini secara detail, bukan membuat orang bergabung. Fungsi dari presentasi Bapak Ibu sekalian hanya sekedar menceritakan siapa Anda, latar belakang Anda, kenapa Anda tertarik jalankan bisnis ini, dan kenapa, apa yang membuat Anda serius memutuskan untuk jalankan bisnis ini secara serius. Setelah itu Anda ceritakan perusahaannya, Anda ceritakan mindset, cara kerjanya, paradigma sukses, Anda gali impiannya Bapak Ibu sekalian, dan Anda arahkan informasi lebih detail, Anda arahkan ke pertemuan. Jadi Bapak Ibu sekalian bukan untuk meyakinkan, bukan untuk menjelaskan bisnis secara detail, bukan pula untuk membuat orang harus bergabung. Karena presentasi hanya ngobrol aja, bicara aja. Dan kalau mau menggali informasi lebih banyak, Anda sarankan untuk ke pertemuan Bapak Ibu sekalian. Lakukan dengan cara yang benar, Anda bisa konsultasikan ke upline Anda. Dari 15 kali presentasi, ya minimal ada satu orang yang bergabung. Kalau dia gabung silver, 2.600 omset. Kalau dia bergabung bronze, 1.300 Bapak Ibu sekalian omset. Kita langsung arahkan ke membership Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita pakai produk 100% minimal 3 produk ya. Kalau 3 produk Bapak Ibu sekalian kita 500 PV aja ya, 500.000 ya. Berarti Bapak Ibu sekalian omset kita udah ada sekitar 1.800. Kalau kita punya pelanggan 10 orang Bapak Ibu sekalian, ya kita ambil sekitar 1.000 aja. 1.000 PV sampai 2.000. Kalau omsetnya benar-benar kita lakukan 3 kebiasaan ini dengan cara yang benar, untuk menghasilkan omset 1.000 sampai 3.000 PV itu Bapak Ibu sekalian udah tercover dengan 3 kebiasaan ini. Ya, jadi kita tidak perlu pakai daya ungkit apa Bapak Ibu sekalian yang sampai melanggar kode etik di bisnis ini ya. Apalagi sampai marketplace, apalagi sampai repack ya Bapak Ibu sekalian, yang tidak perlu, karena kita hanya perlu melakukan rutinitas ini 15 kali presentasi. Dari 15 orang yang kita presentasi cuma 1 yang bergabung, ada 14 orang yang bisa kita rekomendasikan produk. Kita bisa gali kebutuhannya, kita bisa bercerita tentang kesaksian, kita bisa tanya apa yang dia butuhkan, apa masalah kesehatannya. Ya dari 14 orang bisa jadi pelanggan Bapak Ibu sekalian, bisa ambil produk. Jadi kalau cuma sekedar menghasilkan omset Bapak Ibu sekalian 1.000 sampai 3.000 PV, 3 kebiasaan di atas ini yang pertama ini bisa mewakili kita untuk menghasilkan omset ya. Dan tinggal kita duplikasi. Semakin banyak yang melakukan 3 kebiasaan ini, yang semakin banyak orang yang bisa menghasilkan omset 1.000 sampai 3.000 PV dari berbagai latar belakang. Yang nenek-nenek bisa, yang anak muda bisa, yang karyawan bisa, yang pengangguran bisa, semuanya bisa melakukan karena caranya sederhana. Karena cuma 15 kali presentasi, pakai produk 100%, punya pelanggan minimal 10 orang ya. Terus Bapak Ibu sekalian ya, itu menjamin omset kita semakin, kalau kita lakukan kita bisa punya kita punya omset pribadi, dan kalau kita duplikasikan itu bisa menjadi perlipatan di bisnis kita. Jadi semakin kita duplikasikan, kita bisa punya passive income nanti ke depan 2 sampai 3 tahun ke depan. Terus di sini Bapak Ibu sekalian pengembangan diri. Pengembangan diri ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia lakukan, dia baca buku Bapak Ibu sekalian, dengar audio setiap hari, dan hadir pertemuan, orang ini Bapak Ibu sekalian secara otomatis akan berkembang secara potensi. Ya, kalau di grup saya Bapak Ibu sekalian, saya biasanya pakai tabel, ya, tabel rutinitas setiap hari. Jadi untuk 1 bulan punya apa saja di tanggal ini, hari ini berapa yang dipresentasi, berapa produk yang dipakai, ya, berapa pelanggan yang ditelepon, ya. Berapa pelanggan yang dibangun hubungan ya, terus baca buku apa. Biasanya di grup saya per 3 bulan itu kita kampanyekan Bapak Ibu sekalian, kita fokus baca, berpikir dan bekerja besar ya. Selama 3 bulan itu Bapak Ibu sekalian itu terus yang dipromosikan di pertemuan-pertemuan bersyarat ya. Terus dengar audio setiap hari Bapak Ibu sekalian, dengar audio yang benar-benar bisa membuat orang paham ya. Audio-audio yang benar-benar bisa membahas teknis sehingga orang-orang baru pun bisa melakukan bisnis ini. Ya, audio dasar yang benar-benar bisa menutupi keahlian mereka yang berangkat dari yang tidak punya keahlian, berangkat dari ya kita bisa sempurnakan di starter pack Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara memulai dengan benar ya, bagaimana langkah-langkah presentasi, follow up, bantu ya, bagaimana cara menjalankan bisnis ini, bagaimana cara buat janji, bagaimana semua sudah ada di starter pack ya.
Terus Bapak Ibu sekalian hadir di pertemuan. Tinggal kita buatkan tabel, siapa yang siap komitmen, ya tinggal kita kasih tabel dan kita tinggal cek di situ aktivitas setiap hari. Ya, terus yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah GTP, Good Team Player, ya, komunitas yang positif. Komunitas yang positif ini Bapak Ibu sekalian yang bisa membuat budaya di bisnis kita ini benar-benar positif, ya. Komunitas positif di sini ada 3 prinsip dasar. Kalau Anda mau gali karena waktu, terbatas waktu Bapak Ibu sekalian, dan bukan membahas secara detail, Anda bisa gali informasinya di audio yang membahas tentang 3 prinsip dasar, ya. Nah, di sini 3 prinsip dasar ini Bapak Ibu sekalian edifikasi. Edifikasi itu apa? Membahas hal-hal yang positif Bapak Ibu sekalian, ya. Terus semua hal-hal yang positif tentang upline Anda, tentang crossline Anda, tentang produk Anda, tentang perusahaan Anda, bicarakan aja yang positif, ya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, edifikasi konsultasi, ya. Anda harus konsultasikan bisnis Anda, karena di bisnis ini Bapak Ibu sekalian konsultasi itu gratis, ya. Anda akan jauh lebih mudah menjalankan bisnis ini jika Anda diarahkan oleh orang-orang yang benar-benar tahu kondisi Anda dan tahu tentang apa tujuan Anda di bisnis ini. Dan yang terakhir adalah dari 3 prinsip dasar ini adalah no cross-lining. No cross-lining ini Bapak Ibu sekalian, ya kita fokus di bisnisnya kita tanpa harus tanpa harus mencampuri urusan bisnis orang lain. Orang lagi turun, orang lagi naik, ya mereka naik karena aktivitas tujuh kebiasaan mereka. Kita tidak perlu tahu cara apa yang membuat mereka berkembang, Bapak Ibu sekalian. Yang membuat mereka berkembang karena mereka melakukan 7 kebiasaan. Kita tidak berkembang ya berarti 7 kebiasaannya, karena semuanya cara sama Bapak Ibu sekalian. Ya, caranya sama. Jadi kalau kita mau cari tahu kenapa dia berkembang, ya 7 kebiasaannya yang dilakukan jauh lebih perfect, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau berkembang, ya fokus aja apa goals Anda dan lakukan 7 kebiasaan dan ajak sebanyak-banyaknya di tim Anda untuk melakukan 7 kebiasaan. Momentumnya insya Allah akan ketemu. Tidak perlu ya. Di crossline kita butuh crossline Bapak Ibu sekalian untuk jadi tim player di pertemuan. Ya. Terus di sini Bapak Ibu sekalian, GTP ini juga datang awal pulang akhir di pertemuan. Datang awal pulang akhir ini efeknya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, pengalaman saya di tim saya, kita selalu komitmen untuk datang awal pulang akhir. Kalau pertemuannya jam 8, kita pastikan setengah 8 kita udah harus ngumpul, ya. Dan itu auranya semangat sekali Bapak Ibu sekalian. Jam 8 acara dimulai, setengah 8 kita udah ngumpul, itu udah semangat Bapak Ibu, karena lihat terus ada yang telepon prospeknya, ada yang jemput, ada yang datang. Itu antusiasnya luar biasa. Dan kita selalu membudayakan di grup kita Bapak Ibu sekalian, on time adalah paling terlambat, ya. On time adalah paling terlambat. Bagaimana jadinya kalau acaranya jam 8, semua tim playernya ngumpul nanti jam 8 Bapak Ibu sekalian. Ya, akan beda Bapak Ibu sekalian suasananya itu kalau acaranya mulai jam 8, semua tim player setengah 8 udah ngumpul, ya. Benar-benar terasa, ya, terasa semangatnya itu Bapak Ibu sekalian, dan itu sulit didapatkan di komunitas di luar sana. Saya sering dengan teman-teman organisasi-organisasi di kelurahan, ya, di masjid Bapak Ibu sekalian. Ya budaya itu saya bilang, kayaknya tidak tim player, ya, tidak tim player, ya, tidak datang awal pulang akhir. Jadi semangatnya itu benar-benar beda, ya. Komunitas kita ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita benar-benar terapkan ini, datang awal pulang akhir, itu semangat orang yang tidak bawa prospek makin gelisah. Jadi semangatnya itu benar-benar ketemu, ya. Semangatnya itu benar-benar ketemu kalau kita benar-benar tim player bekerja sama, datang awal pulang akhir di pertemuan dan setting goal. Anda bisa bayangkan sekumpulan satu organisasi, semuanya semangat dan semuanya bergerak dengan goal Bapak Ibu sekalian. Ya, itu efeknya luar biasa, ya. Pertemuannya semangat, pertemuannya positif. Ini komunitas yang benar-benar positif, ya. Dan dengan 7 kebiasaan ini kita bisa dapatkan passive income-nya kita bisa dapatkan pengembangan diri, dan kita bisa dapatkan komunitas positif, ya. Jadi 7 hal ini, 7 kebiasaan ini Bapak Ibu sekalian, yang benar-benar cara yang memang sudah terbukti sederhana dan mudah diduplikasi. Bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Tanpa harus jadi profesor dulu untuk sukses di bisnis ini. Siapa saja melakukan 7 kebiasaan ini, insya Allah sudah dipastikan dan terbukti efektif, orang itu bisa passive income, bisa dapatkan pengembangan diri, dan menemukan komunitas yang positif, ya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, alarm dan kontrolnya Bapak Ibu sekalian adalah pertemuan bersyarat ya. Pertemuan bersyarat kita yang sudah disiapkan oleh support system kita ada core meeting ya. Core meeting ini syaratnya adalah 8 kali presentasi ya. Karena memang pekerjaan utama kita di bisnis network marketing itu Bapak Ibu sekalian presentasi. Ya, presentasi dan menduplikasikan 7 kebiasaan tadi. 7 langkah benahi rutinitasnya setiap hari adalah 7 kebiasaan. Nah, ini yang kita tinggal kontrol dengan tabel kontrol 7 kebiasaan ya, dan core meeting adalah alarm dan kontrolnya, berapa banyak yang hadir core meeting ya. Kalau ada sekitar 100 orang grup kita yang hadir core meeting, ya tinggal kita kali aja syarat yang dipenuhi, berarti 8 kali presentasi. Setiap orang sudah memenuhi syarat 8 kali. 100 kali 8, Bapak Ibu sekalian, berarti dalam 1 bulan itu sudah terjadi 800 kali presentasi. Kita tidak perlu bicara tentang pertumbuhan orang join, ya, new apps. Kita tidak perlu bicara omset, udah otomatis, udah 800 kali presentasi yang terjadi di tim kita. Omset dan pertumbuhan jaringan itu otomatis. Ya, tinggal kita arahkan dengan pertemuan-pertemuan bersyarat. Tinggal kita benahi di materi-materi pertemuan bersyarat. Dan ada fitin dan virtual planner, Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal fokus aja vital sign-nya itu di sini, Bapak Ibu sekalian. Berapa tim kita yang hadir di core meeting, ya, berapa tim kita yang melakukan 15 and 13 planner, Bapak Ibu sekalian, yang melakukan 15 kali presentasi dan 30 kali presentasi selama 1 bulan, ya. Berapa banyak tim kita yang silver dan gold planner, berapa banyak orang yang melakukan 15 kali sampai 30 kali presentasi yang konsisten selama 3 bulan. Jadi benar-benar Bapak Ibu sekalian, support system kita udah menyiapkan tanda-tanda untuk kita bisa menduplikasikan 7 kebiasaan ini, ya. Jadi silver planner, ya, gold planner, ini yang hanya apa ya, hal yang perlu kita duplikasikan dan benar-benar kita masifkan di grupnya kita. Semakin banyak presentasi Bapak Ibu sekalian, semakin banyak, semakin cepat, semakin pesat pertumbuhan bisnisnya kita. Karena memang pekerjaan kita presentasi, ya. Terus 3 hal yang wajib untuk kita lakukan di bisnis network marketing ini. Kita ingat Bapak Ibu sekalian, ya, potensi bisnis ini luar biasa, industri ini besar sekali, marketnya masih sangat besar, apalagi di Indonesia kita yang tercinta ini, banyak orang yang membutuhkan peluang ini. Dan tidak ada orang yang join kalau tidak dipresentasi. Semua kita yang hadir di acara ini join karena dipresentasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita benar-benar melakukan dengan sistem yang sudah dianjurkan oleh support system, Bapak Ibu sekalian, bisnis ini efeknya akan luar biasa untuk masa depan kita di 2-3 tahun ke depan. Ya, siapapun Anda, latar belakang apapun Anda, siapapun yang Anda ajak di bisnis ini, latar belakang apapun dia, kalau dia lakukan 7 kebiasaan, dia bisa sukses di bisnis ini. Yang 3 hal yang wajib Anda lakukan, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah presentasi lebih banyak. Lakukan lebih banyak, ya. Anda tinggal goals, Bapak Ibu sekalian, pasang goals aja, goals yang sederhana Anda bisa konsultasikan ke upline Anda. Saya pengen jadi gold line 4 tahun ke depan. Kalau saya gold line, hidup saya berubah, saya bisa punya penghasilan pasif income puluhan juta, hutang saya lunas, rumah saya jadi, mobil saya terlunasi, semua masalah keuangan saya beres kalau saya jadi gold client. 4 tahun ke depan saya harus jadi gold client. Kalau memastikan 4 tahun ke depan Anda jadi gold client, pastikan punya 4 kaki. Bagaimana untuk memastikan 4 kaki ini, Bapak Ibu sekalian? Anda sponsori aja 40 orang front. Dari 40 front, Bapak Ibu sekalian, insya Allah tinggal Anda duplikasikan, Anda akan ketemu orang yang tepat, minimal 4 orang. Jadi jangan baper dengan orang yang Anda hari ini baru 1-2 orang yang berhenti. Dari 40 orang ini, Bapak Ibu sekalian, kita cuma berharap 4 orang yang tepat aja. Dan ada 36 orang yang tidak tepat, yang mungkin memutuskan cuma pemakai produk. Jadi memang kita perlu melakukan angka yang besar. Bisnis ini kuncinya cuma di angka yang besar, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau Anda pengen memastikan 4 kaki aktif di 3-4 tahun ke depan, Anda mau jadi gold client, Anda tinggal sponsori 40 orang. Kalau Anda mau sponsori 40 orang, Anda tinggal presentasi 300-400 orang. Anda tinggal bertemu. Kalau Anda mau selesaikan 300-400 orang, Bapak Ibu sekalian, Anda mau selesaikan semuanya, Anda tinggal buat 6 bulan sudah selesai. Setiap hari saya tinggal presentasi 2, minimal 3, tidak boleh di bawah 2. Jadi Anda tinggal jaga goals Anda setiap hari. Goals hariannya tercapai, 6 bulan ke depan Anda ketemu 40 front, 4 tahun ke depan dari 40 front ada 4 orang bintang 8. Ini sederhananya Bapak Ibu sekalian, ya. Tinggal kita lakukan lebih banyak presentasi, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan semakin cepat ketemu dengan orang-orang yang tepat, yang visinya pengen passive income, pengen pengembangan diri dan komunitas positif, ya. Terus yang kedua adalah presentasi lebih banyak, Bapak Ibu sekalian. Lakukan lebih banyak, lakukan aja presentasi itu, Bapak Ibu sekalian, cuman bicara aja dan undang ke pertemuan. Bicara aja, undang ke pertemuan.
Dan yang ketiga adalah presentasi lebih banyak. Lakukan lebih banyak, duplikasikan. Insya Allah bisnis ini benar-benar bisa memberikan efek yang luar biasa untuk masa depan. Sampai jumpa di core meeting. Lakukan lebih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ya. Sebelumnya, yuk kita ucapkan terima kasih buat Pak Rias karena sudah membagikan ilmunya ya. Oke, terima kasih Pak Rias. Semoga Pak Rias diberi kesehatan, keberkahan selalu, kelimpahan rezeki, dan semakin besar bisnisnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, jangan konsultasikan di atas panggung ya. Bapak Ibu bisa konsultasi dengan para mentor aktif Anda. Nah, begitu. Gimana ilmunya? Hari ini kita sudah belajar 2 sesi yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa konsultasi ke para pengundang Anda masing-masing atau mentor yang aktif. Dan sekali lagi Bapak Ibu, di next event hari Sabtu 6 Agustus tahun 2022 kita akan ada pertemuan opportunity preview online. Ini bagus banget buat peluang Bapak Ibu untuk membangun bisnis, untuk membangun aset secara besar. Ya, dan pembicaranya kita akan belajar dengan Pak Hendra Saputra, dan yang kedua kita akan belajar dengan Pak Anggi Dendi Dwi Koska. Ya, pastikan Bapak Ibu dapat link ini untuk di-share ke para masing-masing tim Anda, dan mari kita ajak semua orang untuk belajar membangun bisnis PNC. Oke. Baik Bapak Ibu, acara CPM pada malam hari ini sudah selesai. Saya mohon izin undur diri. Saya minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan Bapak Ibu atau tingkah laku yang saya kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the top.